AST-1925 membuat aula masakan kekaisaran lenyap. Melihat bahwa King Sui tidak berbicara selama beberapa waktu, tidak ada perubahan di wajah tuan muda kedua Hua. Bahkan Kaisar Barbar tampak tenang. Tiga lelaki tua yang tersisa tampak setenang awalnya. Setelah beberapa menit, King Sui menarik tangannya perlahan. Pak, King, bagaimana? Tuan muda kedua Hua berbicara. King Sui ingin tahu tentang identitas tuan muda kedua Hua karena dialah yang mulai berbicara di sini. Dia tampaknya dekat dengan Kaisar Barbar, tetapi hubungan pasti mereka tidak diketahui. King Sui tidak segera menjawab dan menatap Kaisar Barbar. Pada saat itu, Kaisar Barbar tersenyum, "Sudahlah, saya tahu ini sulit untuk disembuhkan, atau saya akan pulih lebih awal. Tuan King, jangan ragu untuk mengatakan yang sebenarnya. Seberapa baik Anda tahu tentang kondisi Anda sendiri?" King Sui bertanya setelah berpikir singkat. "Saya sering mengalami sakit kepala, sangat menyakitkan, sangat mengerikan sehingga membunuh saya dan saya hampir tidak tahan. Setiap kali itu datang, pikiran saya semakin tajam. Pada hari-hari biasa, saya bingung dan tidak dapat membedakan mimpi dari kenyataan. Selain itu, saya cenderung melupakan hal-hal yang pernah saya lihat dengan cepat, ingatannya juga kabur." Kaisar Barbar merenung dan berkata. Pada saat ini, King Sui berpikir bahwa Kaisar Barbar dalam kondisi baik. Oleh karena itu, King Sui memberitahunya secara langsung tanpa menyembunyikan, "Ada sesuatu di dalam kepalamu yang memakan hampir sepertiga dari otakmu. Dalam waktu sekitar 10 tahun dan tidak lebih dari 20 tahun, Anda akan mati atau menjadi mayat hidup." Kata-kata King Sui membuat tuan muda kedua Hua dan tiga orang tua terkejut. Anehnya, Kaisar Barbar tampak sangat berpikiran jernih. Mungkin, dia hanya tidak bisa membedakan mimpi dan kenyataan. Dia sedikit kacau tetapi tidak bodoh, dengan demikian, dia bisa memahami pernyataan bahkan dalam mimpinya. Kaisar Barbar tertawa, "Tanpa diduga, setidaknya ada 10 tahun siksaan. Anda bahkan tidak akan membiarkan saya pergi ketika Anda mati dan masih ingin mengendalikan saya. Akhirnya, Anda masih ingin saya bekerja untuk Anda sebagai orang mati yang hidup." Petik 2. Kata-kata Kaisar Barbar mengejutkan King Sui, prediksinya sepertinya benar. Namun, King Sui tetap diam dan menunggu Kaisar Barbar tenang. "Pak, King, saya tidak tahu apakah itu bisa disembuhkan. Jangan khawatir, saya tidak akan mempersulit Anda. Ini bukan pertama kalinya saya mencari pengobatan." Kaisar Barbar menjadi tenang dan memperhatikan King Sui dengan serius. King Sui melihat ketulusan di matanya, kata-katanya cukup meyakinkan. Sambil tersenyum, King Sui menjawab, "Dapat disembuhkan, meskipun agak merepotkan, itu dapat disembuhkan." Kata-kata King Sui membuat Kaisar Barbar bingung dan dia tertawa santai, "Aku tidak tahu kenapa, tapi aku memiliki perasaan seperti itu saat aku bertemu denganmu, adik." "Oh, apakah kamu keberatan jika aku memanggilmu, adik?" Cara Kaisar Barbar menggosok kepalanya, penampilannya yang sederhana dan jujur mencerahkan suasana hati King Sui. "Ini kehormatan saya, kakak Kaisar Barbar, saya akan mendapat manfaat dari kekayaan Anda kalau begitu. Ini kehormatan saya. Saya selalu merasa bahwa Anda adalah penyelamat saya. Ayo, aku akan membelikanmu minuman hari ini. Perawatan bisa menunggu," kata Kaisar Barbar, terdengar bebas dan mudah. "Kakak, kita akan punya banyak waktu setelah aku menyembuhkanmu. Ini adalah Imperial Cuisine Hall di sini dan kami memiliki makanan yang nikmat di sini. Kami juga bisa minum di sini jika Anda ingin minum." King Sui menghentikan Kaisar Barbar dengan tergesa-gesa. King Sui punya rencananya sendiri. Karena dia menemukan jalannya sendiri, dia harus mengikuti jalan yang dipilihnya. Seorang dokter yang benar-benar kuat akan dijaga oleh pasukan di mana-mana. Dia tidak perlu membunuh seseorang sendirian. Bahkan jika dia harus, dia akan membunuh tanpa diketahui. Pada hari pertama, King Sui hanya menggunakan formasi 5 elemen untuk menyegel lengkungan di otak Kaisar Barbar. King Sui tidak yakin apakah mereka menyebut mereka lengkungan di dunia ini, tapi dia akan menyebut mereka lengkungan sekarang. Kemudian, dia menggunakan kekuatan kelahiran kembali dan akupuntur magisnya untuk merawat otak Kaisar Barbar. Ini adalah proses yang relatif memakan waktu. King Sui tidak ingin mengambil risiko. Kalau tidak, dia bisa memulai perawatan sekaligus, tetapi dia takut akan kecelakaan. Oleh karena itu, dia mulai dengan menstabilkan dan mengamati sementara itu. Menyegel lengkungan setidaknya bisa menghentikan erosi otak Kaisar Barbar, kemudian bisa pulih secara bertahap dengan perawatan King Sui. Hanya satu prosedur yang menghabiskan setengah hari dari waktu King Sui. Beberapa hal lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. "Kakak, kondisimu membutuhkan waktu.
Saya meyakinkan Anda bahwa Anda tidak akan menderita lagi dari siksaan yang menyakiti Anda seperti sebelumnya. Saya sudah mulai perlahan menyembuhkan roh esensi Anda yang rusak, tetapi saya masih perlu beberapa persiapan untuk menghilangkan lengkungan, kata King Sui sambil menyimpan jarumnya. Itu luar biasa, adik muda. Kamu tidak tahu betapa menyakitkannya penderitaan seperti itu, Kaisar Barbar berkata dengan penuh semangat setelah mengetahui bahwa dia tidak akan lagi menahan rasa sakit seperti sebelumnya. King Sui tersenyum, dia tahu rasa sakit itu dan mengalaminya sebelumnya. Itu sangat sulit, dia lebih baik mati saat itu daripada terus hidup dalam siksaan seperti itu. Itu sangat menyakitkan hingga ke tulang dan jiwa. Sudah larut, Tuan Muda kedua Hua dan 3 lelaki tua menunggu di luar sepanjang waktu. Sekarang setelah semuanya beres, mereka menyiapkan beberapa makanan dan anggur bunga plum. Bagaimanapun, anggur akan menguntungkan Kaisar Barbar. Tuan Muda kedua Hua mencicipi anggur sebelumnya, tetapi dia merasa seperti surga setiap kali dia meminumnya. Adik laki-laki, kamu sangat tidak terduga. Saya pikir hidangan dan anggur yang saya miliki enak, tetapi sekarang saya tahu bahwa hidup kita sangat berbeda, kata Kaisar Barbar dengan puas setelah mengisi perutnya. Tidak ada batasan di alam semesta, mungkin Anda akan memiliki sesuatu yang lebih baik suatu hari nanti, jawab King Sui sambil tersenyum. Haha, kamu benar, tapi aku tahu itu sangat sulit, terlalu sulit. Sepertinya saya harus berpuasa sebentar. Kalau tidak, akan terlalu sulit untuk memakan hidangan saya sebelumnya, Kaisar Barbar tersenyum santai. Kakak, kamu bisa makan sebanyak yang kamu mau, aku bisa menjamin ini, King Sui tidak membual, ada terlalu banyak ramuan yang disimpan di alam valet jade immortal. Kaisar Barbar menggelengkan kepalanya, tidak peduli seberapa enaknya, aku tidak bisa terus mencicipi dan menikmati makananmu. Saya pikir itu akan menjadi kesenangan terbesar saya untuk datang ke sini untuk pesta ketika saya bebas. Petik 2. King Sui cukup terkesan dengan pria besar yang berani ini. Kata-katanya sederhana tapi sangat bermakna. Di sebuah rumah mewah kekaisaran Konfusianisme besar, seorang pria parubaya yang tampan dan karismatik tampak sangat gelisah dan berkata, apakah Anda mengatakan Kaisar Barbar pergi ke aula masakan kekaisaran? Jika King Sui ada di sini, dia akan terkejut melihat bahwa pria parubaya itu tidak lain adalah Cheng Yuan dari 3 Master Konfusianisme. Ya, pangeran kecil, Cheng Yuan berkata dengan serius. Elder Cheng, Anda pernah ke Imperial Cuisine Hall dan bertemu Tuan King. Apa menurutmu dia bisa menyembuhkan Kaisar Barbar? Pria itu adalah pangeran kecil, dewasa dan tampan. Mengenakan gaun emas, dia benar-benar elegan. Dia memiliki mata yang cerah dan dalam sambil memberikan aura yang mendominasi dengan setiap gerakan. Pangeran kecil, pemuda itu tidak sederhana. Jika dia benar-benar menyembuhkannya, maka usaha Kaisar Agung akan sia-sia. Pada saat itu, Kaisar Barbar yang pulih pasti akan membalas dendam pada keluarga kerajaan. Cheng Yuan mengerutkan kening. Jika King Sui ada di sini, dia akan terkejut dan bingung. Level Master Konfusianisme akan terdegradasi lagi di hati King Sui. Tidak diragukan lagi, itu normal bagi seorang pengikut untuk melayani tuannya sendiri dalam hubungan antagonis. Namun, pertanyaan kuncinya adalah siapa yang melepaskan lengkungan. Jika prediksi King Sui benar, maka para bangsawan dari kerajaan Konfusianisme besar akan sangat diturunkan di dalam hatinya. Cheng Yuan, biarkan guru yang mengurus ini. Kami akan membuat Imperial Cuisine Hall lenyap, kata pangeran kecil perlahan setelah lama merenung. AST 1926 wanita adalah masalah. Cheng Yuan, biarkan guru yang mengurus ini. Kami akan membuat Imperial Cuisine Hall lenyap, kata pangeran kecil perlahan setelah lama merenung. Setelah menyelesaikan kalimatnya, pangeran kecil mengerutkan kening. Dia tidak menempatkan King Sui pada posisi tertinggi, mungkin King Sui saat ini belum mencapai level itu. Meskipun seorang dokter bisa menjadi ahli dalam seni penyembuhan, pangeran kecil belum pernah bertemu King Sui sebelumnya, sedikit yang dia tahu tentang tingkat seni penyembuhannya. Dengan identitasnya, pangeran kecil pasti pernah bertemu dengan banyak dokter ahli sebelumnya dan bahkan dikelilingi oleh beberapa dari mereka. Sekarang King Sui menjadi ancaman bagi yayasannya, dia harus membuat keputusan seperti itu. Dia adalah orang yang ambisius yang bertekad untuk mengambil alih kekaisaran Konfusianisme besar. Adapun putra mahkota, pangeran kecil tidak terlalu memandangnya. Pangeran kecil, ini agak berisiko. Pemuda itu adalah seorang jenius yang jarang terlihat. Selain itu, dia memiliki kekuatan yang luar biasa sekarang. Jika kita melawannya dan gagal, kita akan berada dalam bahaya nanti, jawab Cheng Yuan sambil mengerutkan kening. Oh, rupanya pemuda ini benar-benar luar biasa. Menurut Anda,
apakah kami akan mempertahankannya atau tidak? Jika tidak, lebih baik memusnahkannya sesegera mungkin. Semakin lama, semakin buruk jadinya, pria itu memandang Cheng Yuan. Pemuda ini sangat istimewa, dia memiliki energi alam yang kuat yang lebih benar daripada ki yang mendalam. Sebagai seorang pemuda yang luar biasa, saya pikir dia memiliki kekuatan yang kuat di belakang. Ditambah lagi, dia memiliki Art of Healing yang hebat. Rumor mengatakan bahwa keahliannya tidak ada bandingannya. Pangeran kecil, kurasa lebih baik kita tidak menyentuhnya kecuali kita benar-benar harus melakukannya, kata Cheng Yuan serius. Pria itu tetap diam. Sebelumnya, dia tidak banyak berpikir dan meremehkan pemuda ini. Setelah berbicara dengan Cheng Yuan, pemuda ini tampak sangat luar biasa. Kalau tidak, dia tidak akan pantas menerima komentar seperti itu dari Cheng Yuan. Karena Cheng Yuan sangat pilih-pilih terhadap anak muda, banyak yang disebut jenius gagal menerima penilaian sebaik ini. Pangeran kecil hanya berpikir bahwa King Sui adalah seorang dokter dengan keterampilan yang hebat dan ingin membunuhnya mengetahui bahwa dia baru-baru ini merawat Kaisar Barbar. Sekarang, keputusan ini tidak terdengar bagus. Namun demikian, dia tidak akan pernah membiarkan Kaisar Barbar pulih, tetapi masih terlalu dini untuk mengatakan apakah pemuda ini dapat menyembuhkan penyakitnya. Jika dia tidak bisa menyembuhkan Kaisar Barbar maka biarkan dia. Jika dia bisa melakukannya, maka pangeran kecil harus membunuh pemuda ini dengan segala cara. Jika tidak, begitu Kaisar Barbar pulih sepenuhnya, dia akan menggulingkan seluruh kekaisaran Konfusianisme besar. Ketika dia memikirkan itu, pangeran kecil merasakan hawa dingin di punggungnya. Cheng Yuan, aku ingin tahu apakah pemuda ini bisa menyembuhkan Kaisar Barbar. Anda harus menyelidiki secara detail untuk saya, lakukan sesegera mungkin. Pangeran kecil menatap Cheng Yuan dan berkata dengan nada serius. Ya, Pangeran kecil. Oh ya, besok, ikut aku ke Imperial Cuisine Hall. Saya ingin bertemu pemuda ini secara pribadi dan melihat betapa ajaibnya dia. Pangeran kecil masih khawatir setelah menginstruksikan Cheng Yuan. King Sui tidak tahu apa-apa tentang strategi destruktif yang akan datang yang direncanakan untuk melawannya. Bagaimanapun, dia tidak khawatir sekarang. Meskipun dia tidak tertandingi, dia tidak mudah untuk diambil. Dengan kekuatannya saat ini, dia berdiri di puncak piramida di antara semua pejuang cakap yang dia temui. Selain itu, dia memiliki Art of Healing yang kuat. Tidak ketinggalan harta berharga, pagoda harta karun nasib surgawi yang bisa memberikan efek yang cukup besar sekarang. Agak lemah untuk bertarung melawan pembangkit tenaga listrik seperti Kaisar Barbar dengan itu, tapi itu tidak sepenuhnya tidak berguna. Keesokan harinya, King Sui bertemu dengan pangeran kecil dan mengenali pria parubaya yang anggun dan berbudaya ini dalam sekali pandang. Cheng Yuan juga berdiri di sampingnya, King Sui mengingat guru Konfusianisme ini dengan sangat baik. Juga, King Sui berpikir bahwa pangeran kecil itu karismatik. Dia juga memberikan halo valet jade, tapi itu sangat berbeda dari halo Kaisar Barbar. Meskipun ki ungunya sama kuatnya, itu sedikit dingin. Perasaan dingin dan seram tersembunyi dalam ki ungunya, yang membuat King Sui mempertanyakan karakter bawaan pria ini. King Sui mengingat ki ungu seperti matahari mini dari Kaisar Barbar. Itu adalah ki lurus yang asli, kotoran apapun akan merusak bentuk matahari mini. Orang ini pasti sangat peduli dengan warganya, mampu menanggung siksaan besar, dapat menahan kondisi yang tak tertahankan bagi orang normal dan memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. King Sui membuat penilaiannya sendiri hanya dengan melihat mereka secara langsung. Saat dia menyadari, dia memutuskan jalannya. Itu untuk menghindari terjebak di tengah apapun, kecuali jika itu terkait erat dengan dirinya sendiri. Bahkan jika dia ingin terlibat, dia harus memiliki kendali untuk maju atau mundur. Dia harus tenang meskipun terjebak dalam spiral masalah. Semua kondisi di atas membutuhkan kekuatan dan kekuatan ini mengacu pada kekuatan bela diri dan seni penyembuhannya. Adik King Sui, Cheng Yuan menyambut King Sui dengan gembira. King Sui memperhatikan Cheng Yuan dan tersenyum bahagia. Orang tua, kunjunganmu mengejutkanku. Pangeran kecil terkejut saat melihat King Sui. Meskipun dia mendengar bahwa King Sui masih sangat muda, dia tidak pernah menyangka dia semuda ini. Namun, itu bukan perhatian utamanya. Sekarang, dia hanya ingin tahu apakah King Sui bisa menyembuhkan Kaisar Barbar atau tidak. Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Temui pangeran kecil kami, dan pangeran kecil ini adalah Dr. King dari Imperial Cuisine Hall. Cheng Yuan memperkenalkan mereka sambil tersenyum. Senang bertemu denganmu, pangeran kecil. King Sui menyambutnya dengan rendah hati. Pak, King masih sangat muda, kamu sangat berbakat. Pria itu tersenyum dan berkata. Suaranya dalam dan menawan dalam pandangan King Sui.
Itu mendalam dan meyakinkan, dengan perasaan yang kuat dan dapat diandalkan. Kau membuatku tersanjung, pangeran kecil. Ayo, duduk. King Sui memimpin pangeran kecil dan Cheng Yuan ke aula utama. King Sui, ini, di pintu masuk, dia menabrak King Hanye dan dia bertanya setelah melihat orang-orang di belakangnya. Ye petik terbalik temui pangeran kecil, King Sui tersenyum. King Hanye menyapa pangeran kecil sementara King Sui melihat keheranannya dengan sedikit keserakahan dan kecemburuan. King Sui tidak terkejut. Lagi pula, adalah normal bagi pria untuk kagum dan serakah saat bertemu dengan seorang wanita yang kecantikannya bisa menjadi bencana bagi seluruh negeri. Tidak apa-apa jika lawannya adalah orang biasa. Namun, itu adalah cerita yang berbeda untuk seseorang yang mampu. Orang yang cakap akan mengejar orang atau objek yang disukainya, bahkan ia akan mengorbankan tenaganya untuk mencapai targetnya. Pangeran kecil menyambut King Hanye dengan senyuman. Pada kekuatan dan wilayahnya, dia tidak akan berperilaku buruk tidak peduli seberapa besar dia menyukainya. Orang-orang seperti mereka adalah yang terbaik dalam mengendalikan dorongan mereka. Tepat saat dia memasuki aula, Ye Jiange dan wanita lainnya datang dari halaman belakang, masing-masing dari mereka adalah kecantikan yang luar biasa. Sekaligus, bahkan pangeran kecil kehilangan fokusnya. Sungguh ajaib melihat seorang wanita secantik ini. Dampak bertemu beberapa dari mereka sekaligus tak terlukiskan. Itu adalah sifat seorang pria untuk menjadi serakah. Seorang pemimpin yang hanya lebih rendah di bawah satu penguasa memiliki keinginan kuat yang tidak dapat disangkal, dia bahkan tidak tahan berada di bawah satu penguasa itu. Seorang pria seusia pangeran kecil berada di fase puncak kehidupannya. Pada periode ini, kesombongan dan martabatnya yang biasa mulai mengendalikannya sedikit demi sedikit. Pangeran kecil dapat merasakan bahwa wanita-wanita ini terkait erat dengan pria muda itu. Dia berpikir diam-diam. Dia lebih kuat, memiliki status yang lebih tinggi, dan lebih tampan dari pemuda ini. Wanita-wanita itu hanya bisa menjadi miliknya karena dia lebih menonjol. Pikiran ini perlahan memenuhi pikiran pangeran kecil. Wanita adalah salah satu pengejaran terbesar pria. Semakin kuat dia, semakin besar keinginannya. AST 1927 perawatan saja, tanpa koneksi. King Sui memiliki indera spiritual yang sensitif. Dengan demikian, dia bisa dengan jelas merasakan sedikit keserakahan dalam ekspresi pangeran kecil. Itu halus namun sangat intens. Ini semakin memperkuat perasaan King Sui, tetapi dia tampak tenang dan santai saat memimpin pangeran kecil dan Cheng Yuan ke ruang tamu. Para wanita tidak masuk, mereka bertiga mengambil tempat duduk tuan rumah dan tamu masing-masing. King Sui tidak mengundangnya untuk duduk di kursi ketua, tapi itu bukan karena King Sui meragukan pengendalian diri pangeran kecil. Lagi pula, dia akan memberitahu pangeran kecil bahwa tidak apa-apa untuk mengacaukan wanitanya dalam situasi saat ini. Jarang bagi seseorang untuk dapat menahan diri dalam konteks ini. Dalam hal ini, pangeran kecil memiliki testosteron yang mengamuk dan pengendalian diri yang kuat. Itu hanya masalah kemauan. Selain itu, para wanita di sekitar King Sui begitu memikat dan menawan sampai-sampai menggulingkan kota dan membawa malapetaka bagi negara. Itu salah satu alasan utamanya. Jika King Sui memiliki status dan kekuatan yang lebih tinggi daripada pangeran kecil, maka pangeran kecil tidak akan memimpikannya wanitanya. Pangeran kecil mengira King Sui lebih lemah, berperingkat lebih rendah, dan kurang tampan dari dirinya sendiri. Adapun usia, pangeran kecil masih muda, tidak ada banyak perbedaan antara beberapa 10 tahun dan 100 tahun, jadi dia pikir King Sui tidak cocok untuk dirinya sendiri. Ditambah lagi, King Sui akan memperlakukan Kaisar Barbar. Itu memberi pangeran kecil alasan yang kuat juga. Tanpa sadar, niat pangeran kecil untuk membunuh King Sui menaklukkan pikirannya. Dia saat ini sedang mencari peluang sekecil apapun untuk mengeksekusinya. Pangeran kecil, Pak Tua, untuk apa kamu datang ke sini? King Sui tersenyum pada Cheng Yuan. Adik King Sui, panggil saja aku kakak. Canggung mendengarkan kata, orang tua, jawab Cheng Yuan santai. King Sui terkejut melihat sisi Tuan Konfusianisme Agung yang saleh ini. Baiklah kalau begitu, kakak, King Sui tidak fokus pada masalah ini. Keberadaan pangeran kecil membuat King Sui khawatir, meskipun Cheng Yuan adalah penguasa Konfusianisme Agung, King Sui tidak akan mengendurkan kewaspadaannya bahkan untuk orang yang berintegritas kuat. Pangeran kecil mengeluarkan aura mengancam sekarang. Cheng Yuan adalah pengikut pangeran kecil, dia pasti akan menuruti perintah pangeran kecil. Kami di sini untuk bertanya tentang penyakit Kaisar Barbar, kami sangat peduli padanya, kata pangeran kecil sambil tersenyum. Dia memandang King Sui seolah-olah menonton seorang junior dengan aura kuat dan sikapnya yang menghakimi.
Bukan tidak pantas bagi pangeran kecil untuk melakukannya pada identitas dan usianya saat ini, tetapi King Sui tidak senang mengetahui motif pangeran kecil. King Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir diam-diam melihat bahwa seseorang seperti pangeran kecil bertindak sok di depannya. Namun, dia tidak menunjukkan ketidakpuasan di wajahnya. Pada saat ini, King Sui penuh dengan pikiran. Dia melihat sesuatu yang mencurigakan melalui pertanyaan tenang pangeran kecil. Pangeran kecil tampaknya khawatir tentang penyakit Kaisar Barbar, tetapi ekspresinya yang berlebihan memungkinkan King Sui untuk memahami alasan yang tidak biasa di baliknya. Seperti kata pepatah, seseorang akan terganggu secara emosional jika suatu masalah akan mempengaruhi dirinya secara pribadi. Mungkin begitulah cara King Sui menangkap perubahan kecil pada ekspresi pangeran kecil. Penyakit Kaisar Barbar itu aneh, mungkin ada di otaknya. Mungkin ada sesuatu di otaknya, kata King Sui dengan serius setelah berpikir. King Sui merenung sebelum mengatakannya. Padahal, jawabannya tidak salah, dokter manapun dengan reputasi baik pasti bisa mendiagnosisnya. Pangeran kecil tidak khawatir dengan diagnosisnya, yang dia pedulikan hanyalah kemampuan dokter untuk menyembuhkannya. Aku ingin tahu apakah Dr. King bisa menyembuhkan Kaisar Barbar. Pangeran kecil mengangkat cangkirnya untuk minum teh dan menyesapnya. King Sui tenggelam dalam pikirannya, terlihat sulit. Secara tidak sengaja, dia melihat dahi Cheng Yuan yang berkerut rapat. Seketika, King Sui tahu jawabannya. Namun, semuanya hanya asumsinya. Perlahan, dia berkata, sulit. Balasan King Sui mengejutkan pangeran kecil yang mengharapkan jawaban langsung, ya, atau tidak. Namun demikian, jawaban itu membuat jantungnya berdetak kencang. Niatnya untuk membunuh sudah cukup jelas sekarang karena jawabannya, sulit, bukannya, tidak. King Sui langsung merasakan ancaman mengerikan itu. Namun, rasa mengancam datang dan menghilang dalam hitungan detik. Orang lain mungkin menganggapnya sebagai ilusi, tetapi King Sui hampir dapat mengkonfirmasi asumsi sebelumnya melalui pengamatannya dan pesan dari pangeran kecil. Pak King, kamu masih muda dan berbakat. Apakah Anda tertarik untuk menjadi dokter kekaisaran kami? Pangeran kecil tersenyum pada King Sui, terlihat alami. Bagaimanapun, tawaran itu adalah simbol perdamaian dalam norma-norma masyarakat. Di kekaisaran Konfusianisme besar, pangkat tertinggi untuk para dokter adalah dokter kekaisaran. Selain memiliki posisi terhormat, tabib kekaisaran bisa memiliki kekayaan dan kehormatan yang besar. Mereka diizinkan untuk menggunakan semua ramuan berharga kekaisaran. Dokter kekaisaran dapat menikmati kekayaan besar dan merupakan posisi impian setiap dokter. Menurut pendapat pangeran kecil, King Sui tidak akan pernah menolak tawaran yang begitu bagus. Lagi pula, dia bisa memiliki seluruh kekaisaran Konfusianisme besar sebagai cadangan begitu dia menerima tawaran itu. Dokter kekaisaran dapat diberi label karena dia memiliki kekuatan besar dan koneksi yang luar biasa. Begitu King Sui setuju untuk menjadi dokter kekaisaran di istananya sendiri, dia bisa membuat King Sui berhenti merawat Kaisar Barbar. Bagaimanapun, King Sui akan memiliki minat yang sama dengan dirinya. Pada saat itu, dia akan memiliki banyak cara untuk merebut wanita King Sui satu persatu. Ada perintah dari tuanku yang melarangku menjadi dokter kekaisaran dan terlibat dalam kompetisi kekuatan apapun. Hanya perawatan, tidak ada koneksi. King Sui menolak pangeran kecil sambil tersenyum. Pernyataan King Sui agak berguna. Itu adalah salah satu cara praktis yang biasa dia gunakan. Sebagai orang yang luar biasa seusianya, tuan yang mengolahnya tidak akan mudah untuk ditangani. Ini akan membuat beberapa monster tua mempertimbangkan dua kali sebelum menyentuh King Sui. Tubuh pangeran kecil menegang, dia tidak pernah menyangka bahwa King Sui akan menolaknya. Itu adalah kesempatan langka dan mengejutkan bagi orang lain. Menjadi kakak kelas untuk waktu yang lama, pangeran kecil langsung marah. Dia ingin menjaga King Sui tetap hidup, tetapi karena orang ini tidak menghargai, dia hanya bisa membuat King Sui menghilang. Pak King, mengapa kamu tidak mempertimbangkan kembali? Aku tulus, pangeran kecil terdiam beberapa saat dan bertanya. Aku berterima kasih atas favoritismemu, pangeran kecil. Saya seorang dokter yang mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa. Saya tidak ingin mendapat masalah atau batasan, jawab King Sui dengan nada rendah hati. Cheng Yuan memandang King Sui, berkata, adik, kamu tidak akan dibatasi sebagai dokter kekaisaran di istana, itu hanya akan menguntungkanmu. King Sui menatap Cheng Yuan, memahami bahwa seseorang juga bisa menjadi penjahat meskipun memiliki energi alam. Lebih jauh lagi, ini bukan tentang orang yang baik dan jahat, ini tentang melayani tuan dan tim seseorang. Mereka seharusnya tidak disalahkan untuk ini. Pangeran kecil sangat memandang Cheng Yuan dan yang lainnya,
sebagian besar master negara di kerajaan Konfusianisme besar adalah anggota timnya sendiri. Yang pasti, ada beberapa yang bukan milik siapapun, mereka sekarang dikelompokkan di bawah State Master Hall dan Great Confucian Empire. Ada banyak dari mereka yang tim aslinya tidak diketahui. Saya terbiasa menganggur, kakak, tolong jangan mempersulit saya. Anak muda, tahukah kamu bahwa seorang dokter yang menyelamatkan nyawa juga bisa membunuh dirinya sendiri? Pangeran kecil mengangkat kepalanya untuk melihat King Sui. Matanya sedalam air, memberikan rasa dingin yang menyeramkan. AST 1928 Ordo Konfusianisme Agung, Konfusianisme Abadi Penjaga. Anak muda, tahukah kamu bahwa seorang dokter yang menyelamatkan nyawa juga bisa membuat dirinya terbunuh? King Sui menyeringai mendengar kata-kata pangeran kecil, senyum itu wajar. Dia menatap pangeran kecil dan berkata, "Pangeran kecil, kamu mengancamku." Pangeran kecil tampak kesal setelah mendengarkan jawaban King Sui. Dalam benaknya, dia berbisik, "Mengancammu. Apakah Anda pantas diancam oleh saya?" Namun, dia menyimpannya di dalam hatinya dan menatap King Sui, "Saya membuat pernyataan, Anda adalah pemuda yang luar biasa, saya tidak ingin melihat Anda berjalan ke titik yang tidak bisa kembali. Dalam kehidupan ini, terutama untuk seorang pejuang, hidup dan mati tidak boleh dianggap terlalu serius. Seseorang harus siap dengan konsekuensi yang mungkin terjadi di dunia prajurit. Saya menikmati kebebasan dan tidak suka hidup dalam belas kasihan seseorang. Sebagai seorang dokter, itu adalah prinsip yang tidak dapat diubah bagi saya untuk menyelamatkan nyawa." King Sui tidak menyukai pangeran kecil ini lagi saat ini. Pangeran kecil menyadarinya dengan pasti, pemuda ini kedap air. Dengan demikian, dia hanya bisa pergi. Cheng Yuan tampak kecewa saat dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya pada King Sui. "Jika demikian, kami tidak akan mengganggu Anda, saya berharap yang terbaik untuk Anda, Tuan King." Pangeran kecil berbalik saat dia menyelesaikan kalimatnya. Wajah King Sui menjadi dingin. Itu adalah ancaman, ancaman lain, ancaman yang jelas. Melihat siluet pangeran kecil, dia berkata, "Aku juga mendoakan yang terbaik untukmu." Sosok pangeran kecil gemetar dan berbalik ke arah King Sui. Matanya yang dalam sekarang dingin dan ganas seperti serigala. Niat membunuh dalam tatapannya sangat menonjol. Demi identitasnya, dia pergi tanpa sepatah kata pun. Cheng Yuan memandang King Sui dengan perasaan campur aduk, tetap saja, dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah pangeran kecil pergi, para wanita masuk ke ruang tamu tetapi tetap diam dan menatap King Sui. Semua orang memperhatikan tatapan dingin pangeran kecil dan tahu bahwa masalah ini sulit untuk diatasi. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, mereka pasti akan berkomplot melawan Imperial Cuisine Hall. Semuanya, jangan khawatir. Jika mereka berani datang, saya akan membuat mereka semua tetap tinggal. King Sui terdengar tidak terganggu, dia bukan sepotong kue dengan kekuatannya saat ini. Pada malam hari, beberapa pria datang ke istana milik pangeran kecil. Pria terkemuka adalah seorang pria parubaya yang berpakaian indah, menawan dan bersinar dalam semangat. Ada rasa pantang menyerah dalam pesonanya. Meski mendekati usia parubaya, arogansinya masih kuat. "Kakak sulung ada di sini." Pangeran kecil menyembur, senyum tipis muncul di wajahnya. Siapapun bisa tahu bahwa senyum itu jauh. Pria yang mendekat adalah putra mahkota dan pewaris otoritatif Kekaisaran Konfusianisme besar. Dia memandang pangeran kecil, "Baiklah, 19 saudara. Tidak perlu bertele-tele, kami sangat mengenal satu sama lain. Bersikaplah lugas saja." Pria itu langsung. Seperti yang dia katakan, mereka terlalu akrab satu sama lain. Mereka adalah saingan sampai batas tertentu dan putra mahkota pasti tidak senang karenanya. Tahta kerajaan Konfusianisme besar adalah miliknya secara otoritatif. Namun, saudaranya diam-diam memperkuat kekuatannya sendiri tanpa mempertimbangkan cinta saudara kandung. Begitu pangeran kecil mengambil kesempatan dengan bersembunyi dalam penyergapan, dia pasti akan mengambil tahta dari putra mahkota. "Saya datang hari ini untuk bekerja sama dengan Anda, jika tidak, kita akan selesai dan tahta akan jatuh ke tangan orang lain." Pangeran kecil langsung ke intinya. Putra mahkota mengerutkan kening, menatap pangeran kecil, dia berkata, "Katakan, ada apa?" "Seseorang ingin menyelamatkan Kaisar Barbar, dan sangat mungkin untuk menyembuhkannya." Pangeran kecil tidak banyak bicara. Sebagai keluarganya, putra mahkota seharusnya mengetahuinya dengan baik, jadi dia hanya perlu mengatakan ini. Putra mahkota memandang pangeran kecil, "Maksudmu aula masakan kekaisaran dapat menyembuhkan Kaisar Barbar?" Banyak orang tahu tentang kondisi Kaisar Barbar, putra mahkota adalah salah satunya dan dia sangat berhati-hati. Dia tahu bahwa Kaisar Barbar pergi untuk perawatan medis di Imperial Cuisine Hall. Namun,
Kaisar Barbar mencari pengobatan berkali-kali. Dia tahu hampir tidak mungkin menemukan seseorang yang bisa menyembuhkan Kaisar Barbar. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang pernah melakukan itu. Karenanya, dia kurang fokus pada masalah ini sekarang. Namun demikian, dia tidak pernah bisa mengendurkan kewaspadaannya untuk mengawasi Kaisar Barbar. Kali ini, dia juga menyadarinya. Mengetahui bahwa tuan dari Imperial Cuisine Hall adalah seorang dokter muda, dia tidak menganggapnya serius pada awalnya. Sekarang dia mendengarkan pangeran kecil, dia gemetar. Meskipun dia berada di sisi berlawanan dari pangeran kecil, mereka berada di kapal yang sama sampai batas tertentu. Keduanya milik keluarga kerajaan dan berada di jalur yang sama untuk masalah ini. Dia percaya bahwa pangeran kecil tidak akan berbohong dalam masalah ini. Selain itu, dia bisa menemukan kebenaran dengan mudah. Bahwa Tuan King dari Aula Masakan Kekaisaran mengatakan tidak mudah untuk memperlakukan Kaisar Barbar, pangeran kecil menyampaikan kata-kata King Sui kepada putra mahkota. Itu berarti ada kemungkinan besar untuk menyembuhkannya. Putra mahkota mengerutkan kening lagi. Aula Masakan Kekaisaran ini tidak mudah. Rumor mengatakan bahwa seni penyembuhan mereka hebat, dan Tuan King adalah seorang dokter yang sangat terampil. Gadis dari Istana Abadi Catur Surgawi disembuhkan olehnya, lanjut pangeran kecil, menatap putra mahkota. Tidak bisa membuatnya tetap hidup, kita harus membuatnya menghilang. 19 saudara, kamu harus tahu konsekuensinya jika dia menyembuhkan Kaisar Barbar, ekspresi putra mahkota sedingin es. Alasan saya mengundang Anda hari ini adalah untuk membahas strategi untuk menghancurkan Imperial Cuisine Hall, pangeran kecil mengangguk pada kata-katanya. 19 saudara, dalam kondisi normal, ini bukan masalah besar. Anda datang kepada saya hari ini, itu tidak harus sesederhana kelihatannya. Mungkinkah orang ini memiliki seseorang di belakang? Putra mahkota tidak bodoh, dia pasti bisa membuat pembenaran sederhana. Raja setengah gunung, Lin Zenan dari Lin Clan mengunjungi Imperial Cuisine Hall sebelumnya, mereka tampaknya rukun. Seperti yang diharapkan, klan Lin pasti merencanakan sesuatu juga. Klan Lin memiliki pengaruh besar, hal-hal semakin menantang. Petik 2. Selain itu, kakak sulung, klan Lin ini dekat dengan Kaisar Barbar dan sangat menghormatinya. Pernyataan pangeran kecil itu membuat putra mahkota semakin mengerutkan kening. Jika itu masalahnya, kita harus memusnahkan Imperial Cuisine Hall sesegera mungkin dan diam-diam, putra mahkota menatap pangeran kecil. Hancurkan dia dengan segala cara, kita hanya bisa menggunakan kekuatan itu. Putra mahkota tertegun, dia ragu-ragu dan kemudian mengangguk, mari kita membuat aplikasi bersama untuk menggunakan Ordo Konfusianisme Agung. Kakak sulung, aku punya permintaan kecil. Pangeran kecil mengangguk dan melanjutkan. Putra mahkota memperhatikan pangeran kecil, tampak bingung tetapi tertarik. Oh, permintaan apa itu? Ada beberapa keindahan di Imperial Cuisine Hall, aku suka beberapa. Pangeran kecil tersenyum canggung. Nginetin Broter sama romantisnya dengan sebelumnya, awas, jangan biarkan para wanita mengikis ambisimu, putra mahkota tertawa. Saya lebih dari rela jika itu terjadi suatu hari atas kehendak dewa, seperti kata pepatah, mencintai keindahan lebih dari negara. Pelukan wanita adalah tempat yang paling indah, pangeran kecil tidak canggung sama sekali. Dia tahu bahwa kakak sulungnya hanya fokus pada tahta dan tidak akan melawannya untuk ini. Bagaimanapun, setiap gerakannya diawasi oleh putra mahkota. Keindahan di Imperial Cuisine Hall harus luar biasa dan memikat, jika tidak, Anda tidak akan mengambil risiko. Namun, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa wanita-wanita ini adalah milik pria muda itu. Anda mungkin kehilangan nyawa Anda kapan saja jika Anda menyimpannya. Putra mahkota menunjukkan seolah-olah dia peduli. Yakinlah, kakak sulung. Saya telah melihat semua jenis wanita selama bertahun-tahun. Beberapa dari mereka dulunya adalah musuh saya tetapi sekarang semuanya patuh. Kakak sulung, kita tidak akan ragu lagi. Ayo pergi dan lihat Konfusianisme abadi penjaga sekarang. Petik 2. AST 1929 Kekaisaran Konfusianisme besar bisa berlangsung 10 tahun. Pangeran kecil tahu bahwa putra mahkota tidak tulus dan bahkan berharap kematiannya di tangan seorang wanita. Bagaimanapun, mereka adalah saudara kandung. Meskipun melawan satu sama lain, mereka berada di kapal yang sama menuju orang luar. Keduanya menuju ke halaman belakang istana. Itu adalah taman lanskap kerajaan dengan pemandangan pohon dan hutan yang indah. Pohon-pohon ini semuanya tinggi dan kuat, cabang-cabangnya yang tebal melindungi istana kerajaan seperti jaring raksasa yang tak terbatas. Itu sangat dijaga. Di bawah sinar matahari, bayang-bayang itu dilukis dengan sosok seperti titik. Itu jelas bukan di dalam kota Lin Hai lagi.
Beberapa master negara masing-masing mengikuti pangeran kecil dan putra mahkota. Berjalan menyusuri boulevard, mereka sampai di halaman belakang. Ada sebuah gerbang berbentuk kubah kecil dan sempit yang hanya bisa memuat 2 orang sekaligus. Tampaknya sangat sederhana di sini, tanpa penjaga dan benar-benar sunyi. Ada banyak tanaman di sekitarnya, King Sui akan menemukan banyak tumbuhan yang berguna jika dia ada di sini. Melangkah ke tempat ini, pangeran kecil dan putra mahkota tampak serius. Mengangkat tangan, mereka menunjukkan pengikut mereka untuk menjaga kaki mereka di belakang gerbang berbentuk kubah. Cucu buyut ada di sini untuk mengunjungimu, leluhur tua. Putra mahkota dan pangeran kecil membungkuk sambil berbicara dengan lembut. Tidak ada yang menjawab. Namun, keduanya menunggu sambil membungkuk tanpa sedikit pun keraguan dan ketidaksabaran. Setelah sekitar 10 menit, sebuah suara serak terdengar, masuk. Iya, putra mahkota dan pangeran kecil menjawab sebelum berjalan melewati pintu. Setelah masuk, di sini sangat luas. Ada berbagai macam tanaman di sini, tetapi tidak ada pohon dan hutan. Itu wajar karena pohon akan menghambat pertumbuhan tanaman. Itu seperti taman herbal dengan aroma herbal di udara. Beberapa jalur berkelok-kelok tersebar di antara tanaman, lebar jalur sekitar 4 meter. Banyak tanaman mekar dan menarik beberapa kupu-kupu dan lebah. Tempat ini menenangkan, seseorang bisa meninggalkan pertempuran, penghinaan, kenangan yang tidak menyenangkan, dan bahkan kekayaan di belakang dengan berdiri di sini. Halaman yang kecil membuat orang merasa sepi dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Seolah-olah seluruh dunia berhenti dan Anda adalah satu-satunya yang tersisa. Di kejauhan, seorang lelaki tua pikun berbaring di sofa yang agak bergoyang. Berjemur di bawah sinar matahari, lelaki tua itu tampak tenang. Putra mahkota dan pangeran kecil melangkah maju dan berhenti kira-kira 10 meter dari lelaki tua itu. Kemudian, mereka berlutut dalam posisi menyembah. Pada saat itu, lelaki tua itu membuka matanya perlahan. Itu adalah sepasang mata yang damai, tampak berpengalaman dan setenang air mati. Seolah-olah tidak ada di dunia ini yang bisa menarik minatnya sedikitpun. Wajahnya penuh dengan kerutan yang dalam. Mengenakan jubah putih polos, tangannya sangat kurus sehingga hanya ada tulang dan kulit. Berdiri. Suara lelaki tua itu energik. Dilihat dari penampilannya, dia adalah seorang lelaki tua dengan satu kaki di kuburan. Namun, dia terdengar jauh lebih muda dari kelihatannya. Ini adalah leluhur tua dari keluarga kerajaan. Mungkin ada beberapa leluhur tua, tetapi lelaki tua ini adalah satu-satunya yang dapat dihubungi oleh putra mahkota dan pangeran kecil. Dia adalah kakek buyut mereka dan tempat perlindungan terbesar mereka. Dia pernah mengatakan kepada mereka untuk tidak melihatnya kecuali kekaisaran akan binasa. Kali ini, meskipun kekaisaran belum binasa, itu hanya masalah waktu dan karenanya, mereka datang. Selain itu, leluhur tua memberi mereka masing-masing 5 ordo Konfusianisme Agung. Setiap kunjungan membutuhkan ordo Konfusianisme Agung dan mereka tidak boleh datang lagi setelah habis. Putra mahkota dan pangeran kecil memiliki 10 keping, ini adalah keempat kalinya mereka datang. Dengan menggunakan ordo Konfusianisme besar, mereka dapat mencari pelindung negara, bantuan master abadi dalam urusan yang tidak dapat diatur terkait dengan kerajaan Konfusianisme besar. Katakan, ada apa? Orang tua itu tetap duduk dan mengatakan ini setelah menghela nafas pelan. Leluhur tua, seseorang ingin merawat kaisar barbar dan mungkin bisa menyembuhkannya. Putra mahkota menggambarkan situasinya sekali. Mengetahui bahwa leluhur tua menyadari semua keberadaan sekelilingnya meskipun menutup diri dari dunia, putra mahkota hanya menyebutkan poin-poin penting. Leluhur tua harus memiliki penilaiannya sendiri. Kalian berdua, karena kalian ada di sini, aku pasti akan menyelesaikan semuanya untukmu. Namun, saya harus menekankan kembali sesuatu. Petik 2. Latar belakang budaya sebuah kekaisaran sangat penting, tetapi kemampuan kekaisaran untuk berdiri tegak terkait erat dengan orang yang memerintahnya. Di dunia yang selamat dan seleksi alam ini, kekaisaran akan berubah dan jatuh ke tangan orang lain jika Anda tidak bisa mandiri. Ordo Konfusianisme Agung itu baik, tetapi Anda harus tahu bahwa itu tidak dapat diandalkan. Generasi yang lebih tua harus pergi, saya sudah memiliki kaki di kuburan dan begitu juga mereka. Kami memberi Anda Ordo Konfusianisme Agung untuk membantu Anda dalam memerintah kekaisaran dan memastikan bahwa Anda dapat berdiri tegak. Ya, leluhur tua, baiklah. Kalian berdua kembali sekarang, aku mengerti. Lelaki tua itu melambai dan menutup matanya tanpa memberikan pandangan kedua kepada putra mahkota dan pangeran kecil. Putra mahkota dan pangeran kecil membungkuk dan menjawab sambil mundur. Mereka tersenyum bahagia begitu mereka keluar. Mereka tahu bahwa itu diatur, dalam pandangan mereka,
tidak mungkin leluhur tua akan gagal. Di halaman kecil, dua lelaki tua berdiri di samping lelaki tua sebelumnya. Dua orang tua sama tuanya dengan dia. Membungkuk, mereka tampak seperti monyet kurus kering. Masing-masing dari mereka memegang tongkat jalan biasa, mereka terlihat mirip. Menguasai. Beginilah cara kedua lelaki tua itu menyapanya. Tianlong Bihu, seseorang bisa menyembuhkan kaisar barbar dan dia masih muda. Apakah menurutmu kita perlu membunuh pemuda ini? Orang tua itu duduk tegak, tubuhnya lurus seperti lembing. Itu tidak tinggi tapi agak unik. Tuan, saya pernah mendengar tentang pemuda ini. Kami tidak tahu apakah dia memiliki dukungan kuat di belakangnya, tetapi saya pikir dia cukup luar biasa. Saya bahkan punya perasaan bahwa kita tidak akan pernah bisa membunuhnya, kata lelaki tua di sebelah kiri. Orang tua ini adalah Tianlong yang memiliki kemampuan magis, kesadaran. Itu adalah kesadaran prediktif dan sangat akurat. Ini memungkinkan dia dan orang-orang di sekitarnya untuk melarikan diri dari beberapa bencana. Oleh karena itu, orang tua biasanya akan meminta pendapatnya jika diperlukan. Pria tua itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan, kami hampir kehabisan tenaga sekarang. Meskipun kekaisaran Konfusianisme besar tidak berkembang bersama saya, itu cukup besar dan kuat. Kekaisaran Konfusianisme besar saat ini tampaknya memiliki wilayah yang lebih luas dan tampaknya lebih kuat, tetapi penuh dengan bahaya tersembunyi. Tianlong, beritahu saya, berapa lama kekaisaran Konfusianisme besar akan bertahan atau berapa lama klan Xia kita dapat memerintah kekaisaran Konfusianisme besar? Pria tua itu ragu-ragu sebelum dia berkata dengan lembut, 10 tahun, paling lama 10 tahun. 10 tahun? Bukankah 10 tahun adalah waktu kita mati? Haha, pria tua itu tidak tampak kesal dan bahkan tertawa. Tianlong, katakan padaku, siapa di antara klan Xia kita yang akan memberi harapan pada kekaisaran jika dia memerintahnya? AST 1930 Patriark Rumah Tangga Kekaisaran, Plot Rubah Tua. Tianlong, katakan padaku, siapa di antara klan Xia kita yang akan memberi harapan pada kekaisaran jika dia memerintahnya? Tianlong tampaknya menganggapnya cukup normal, sepertinya dia sudah mengharapkan lelaki tua itu menanyakan pertanyaan ini kepadanya. Namun demikian, dia masih ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum dia menjawab, Pangeran ke-13. Orang tua itu tertegun dan langsung tertawa, harga mahkota Zhang Yang, dia tidak memiliki ketangguhan yang dibutuhkan seorang kaisar. Di sisi lain, yang bungsu sepertinya dia pasti akan mencapai hal-hal besar. Sayangnya, bahkan dia hanya bisa dianggap pintar dalam hal-hal sepele, yang hanya menyisakan Pangeran ke-13. Meskipun dia tampaknya belum mencapai apapun, dia sepertinya akan menanggung takdir seorang kaisar. Dia bisa dianggap sebagai orang yang paling menyembunyikan dirinya. Bahkan aku, sebagai patriark, hampir tertipu olehnya. Tianlong, tentang pemuda dari Imperial Cuisine Hall, haruskah dia tetap hidup? Pria tua itu bertanya sekali lagi dengan nada tenang. Itulah yang saya rasakan. Jika dia mati, kekaisaran Konfusianisme besar pasti akan mengalami nasib malang. Pemuda itu pasti akan menjadi salah satu kandidat yang berdiri di atas piramida. Tianlong berkata dengan nada serius. Tianlong, saya kira ini adalah kandidat ketiga yang Anda sebutkan. Pria tua itu berkata dengan nada yang tampak bahagia. Ya, kami telah melewatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan salah satu dari Great Wilderness. Adapun satu dari 9 pantom, bahkan tidak ada harapan bagi kita untuk pernah memegangnya. Bagaimanapun, dua orang yang disebutkan di atas adalah orang-orang yang kekaisaran Konfusianisme besar tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mendapatkannya, apapun yang terjadi. Aula masakan kekaisaran, bagaimanapun, terletak tepat di dalam kekaisaran. Ini adalah kesempatan bagi kekaisaran itu sendiri. Apapun yang terjadi, kita harus menjaga hubungan baik dengan orang ini. Hanya dengan melakukan itu kita akan memiliki kesempatan untuk memasuki dunia 9 benua yang sebenarnya. Orang tua itu tampak sangat bersemangat ketika dia menyebutkan dunia 9 benua yang sebenarnya. Tidak sulit untuk memasuki dunia 9 benua yang sebenarnya. Lagi pula, mirip dengan di sini, tempat itu penuh sesak dengan orang-orang. Ada juga banyak orang tanpa kultivasi yang tinggal di sana. Tianlong berbicara perlahan. Ini berbeda. Berada di sana, mereka tidak dapat berinteraksi dengan dunia 9 benua yang sebenarnya. Ya, ada banyak orang dengan kultivasi yang lemah di sana, tetapi ada lebih banyak orang dengan kultivasi yang tangguh. Tentu saja, kita tidak bisa membandingkan dua hal ini bersama-sama. Pada akhirnya, yang kuat jumlahnya lebih sedikit daripada yang lemah. Namun, karena sebagian besar penduduknya tempat itu, kami pasti akan berhubungan dengan prajurit yang menakutkan kapan saja.
Petik 2. Tempat itu bercampur dengan semua jenis orang. Tuan, mengapa Anda terus berharap kerajaan Konfusianisme besar masuk ke wilayah itu? Tianlong tidak dapat memahami tindakan orang tua itu. Dunia 9 benua yang sebenarnya mencakup bagian terdalam dari benua Haohan, tanah desolate besar, tanah 9 hantu Yin, tanah penyempurnaan merah, dan domain bintang laut 9 benua. Tempat itu dipenuhi dengan kekuatan dari masing-masing benua. Ini mencakup masing-masing benua di dunia 9 benua. Mereka memiliki lingkaran masing-masing. Kemanapun Anda pergi, hanya yang terkuat yang akan menembak. Tempat itu adalah dunia yang sangat menarik. Ini mungkin sangat berbahaya, tetapi setiap tempat dipenuhi dengan peluangnya sendiri. Orang tua itu berbicara dengan sangat lambat. Butuh waktu lama baginya untuk menjelaskan semuanya. Tianlong terdiam beberapa saat, pada akhirnya, kita tidak boleh bergantung pada orang selamanya. Haha, di sisi setiap orang terkenal, itu normal untuk memiliki banyak pria luar biasa. Orang-orang yang menduduki posisi terdepan di dunia 9 benua, bukankah mereka memiliki ribuan ahli di sekitar mereka? Banyak dari mereka bahkan lebih unggul daripada pemuda dari Imperial Cuisine Hall. Orang tua itu tampaknya dapat menerima fakta yang tidak menyenangkan ini dengan cukup mudah. Tuan, saya merasa bahwa pemuda ini adalah yang paling menonjol yang pernah saya lihat sejauh ini di antara 3 kandidat. Jika kita pernah berusaha mengendalikan orang seperti dia, saya merasa bahwa yang terbaik adalah kita lebih berhati-hati. Itu benar. Katakan padaku, bagaimana kepribadian pria ini? Saya belum pernah melihat dia sebelumnya. Sekarang setelah kamu terus menyebut tentang dia, bahkan aku mulai merasakan keinginan untuk bertemu dengannya. Pria tua itu terlihat sangat bahagia. Dilihat dari apa yang dia katakan, dia pasti akan pergi dan bertemu King Sui. Melalui mengamati pemuda itu, saya dapat mengatakan bahwa dia adalah orang yang setuju untuk membujuk tetapi tidak memaksa. Orang-orang yang dekat dengannya adalah tempat paling sensitif baginya. Dia adalah orang yang sangat penyayang, tipe pria yang akan membalas budi Anda meskipun Anda hanya memberinya setetes air. Juga, dia mengambil kata-katanya dengan sangat berat. Tianlong menjelaskan kepada lelaki tua itu. Dia tampaknya sangat yakin tentang hal-hal yang dia katakan. Pria tua itu sepertinya sedang merenung setelah mendengar apa yang dia katakan. Setelah itu, dia tersenyum, baiklah, itu bagus. Beritahu Pangeran ke-13 bahwa kami akan membantunya menemukan Master besok. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, ekspresi Tianlong berubah. Dia tertegun sebelum melanjutkan untuk mengungkapkan senyum bahagia di wajahnya yang awalnya tenang, mengetahui tuan ini pasti merupakan hasil dari keberuntungan yang telah dia kumpulkan selama beberapa kehidupan. Tapi aku ingin tahu apakah dia akan menerimanya. Ya, dia pasti akan melakukannya. Kami tidak membuatnya mengambilnya secara gratis. Pria tua itu berkata dengan nada percaya diri. Tuan, lalu bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan putra mahkota dan pangeran kecil? Tianlong ingat putra mahkota dan pangeran kecil yang datang sebelumnya. Setelah beberapa saat, bahkan jika mereka benar-benar ingin meletakkan tangan mereka pada pangeran ke-13, mereka tidak akan lagi memiliki kekuatan untuk melakukannya. Adapun Raja Barbar, karena bocah itu telah berjanji untuk menyembuhkannya, dia pasti akan melakukannya. Aku akan memberitahu semua orang bahwa Pangeran ke-13 akan menjadi orang yang mengambil alih kerajaan Konfusianisme Agung dari Kaisar Agung. Ditambahkan bahwa Pangeran ke-13 telah menemukan dirinya seorang master. Apakah Anda pikir Kaisar Barbar akan meletakkan tangannya di atas murid dermawannya? Orang tua itu berkata dengan nada senang. Kamu ada benarnya. Pada akhirnya, semakin tua jahe, semakin panas rasanya. Untuk rubah tua seperti lelaki tua ini, dia telah melihat sebagian besar hal di dunia. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, putra mahkota dan pangeran kecil sama-sama menerima perintah. Semua ahli di bawah mereka semuanya telah dipanggil kembali ke State Masters Hall. Master negara dari Aula Master negara tidak dikendalikan oleh siapapun. Mereka hanya bertanggung jawab atas tuan istana dari Balai Guru Negara. Mereka menerima perintah darinya. Di dalam aula, ada Grand State Master, State Masters, Country Protector Immortal Master dan beberapa State Masters yang layak yang pensiun. Orang-orang tua yang menghindar ini tidak boleh diremehkan karena mereka adalah eksistensi yang membangun fondasi yang stabil untuk kekaisaran Konfusianisme besar. Putra mahkota dan pangeran kecil belum pulih dari keterkejutan yang mereka terima. Setelah itu, pesanan lain dijatuhkan. Saudara ke-13 mereka telah menjadi orang yang akan mengambil alih kekaisaran dari Kaisar Agung. Bahkan dia, sebagai putra mahkota tidak diumumkan sebagai orang yang akan mengambil alih setelah Kaisar Agung. Tepat pada saat ini,
lelaki tua itu membawa Tianlong Dihu dan Pangeran ke-13 ke aula masakan kekaisaran. Pangeran ke-13 sedikit lebih tua dari pangeran kecil. Kaisar Agung sebenarnya sudah cukup tua. Dia juga memiliki lebih dari satu istri. Oleh karena itu, anak-anaknya bisa memiliki perbedaan usia yang sangat besar. Itu normal jika mereka 10 tahun, 20 tahun, atau mungkin bahkan 30 dan 40 tahun, yang tertua bahkan bisa 100 tahun lebih tua dari yang termuda. Dalam hal penampilannya, Pangeran ke-13 masih memiliki kemiripan dengan putra mahkota dan pangeran kecil. Dibandingkan dengan mereka, Pangeran ke-13 terlihat lebih tangguh. Alisnya sangat tebal dan matanya tampak penuh semangat. Dia tampak lebih muda dari pangeran kecil. Namun, dia sebenarnya sedikit lebih tua darinya. Dia sangat tinggi, sedikit lebih tinggi dari King Sui. Dia harus kira-kira 2 meter jika dia diukur dengan unit dari inkarnasi sebelumnya. Dia memiliki sosok besar dan memiliki penampilan yang megah. Pilihan pakaiannya sangat sederhana. Secara keseluruhan, ini adalah seorang pria muda yang tampaknya cukup serius. Berdasarkan bagaimana dia menutup mulutnya rapat-rapat, itu menunjukkan bahwa dia agak gigih dan kuat. Pada pandangan pertama King Sui pada pemuda itu, dia merasa seolah-olah seluruh dunia menjadi gila. Dia secara kasar bisa mengatakan bahwa Pangeran ke-13 harus menjadi pewaris dewa pertempuran. Tidak hanya itu, setelah memeriksanya dengan teknik penglihatan surgawi, King Sui mampu mendeteksi awan gas ungu lainnya di belakangnya. Meskipun tidak sebesar Kaisar Barbar, dibandingkan dengan miliknya, milik pemuda itu bahkan lebih cerah dan lebih berlimpah. Maaf karena datang tanpa undangan. Saya harap Anda tidak keberatan tentang itu. Petik 2. Awalnya, King Sui dikejutkan oleh pemuda itu. Hanya ketika dia mengalihkan pandangannya ke lelaki tua itu, dia mengetahui tentang para pengunjung. Orang-orang yang datang hari ini semuanya adalah tokoh terkenal, terutama orang tua yang memiliki aura seperti gunung. Bukan hanya dia, tetapi 2 lelaki tua lainnya di sampingnya juga memiliki aura sebesar gunung. Bahkan King Sui saat ini tidak dapat merasakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Bagaimanapun, prestasinya yang paling hebat saat ini, terletak pada kemampuan bertahannya. Meskipun kecakapan ofensif normalnya cukup baik, seharusnya ada cukup banyak orang yang kekuatan ofensifnya melampaui miliknya. Orang-orang tua di depannya saat ini adalah contoh utama dari mereka. Benar-benar tidak. Silakan masuk. Selama 2 hari terakhir, saya menerima beberapa tamu tak terduga. Sebenarnya, saya sudah terbiasa dengan itu. King Sui tersenyum ketika dia menyambut orang-orang tua itu masuk. AST 1931 murid murah, asal Dao Surgawi Abadi. Bukannya King Sui tidak puas dengan itu. Namun, dia dapat mengatakan bahwa orang-orang ini harus meminta bantuan darinya. Selain itu, orang-orang ini semua bukan orang biasa. King Sui saat ini juga dapat mengetahui asal-usul orang-orang ini. Mereka semua memiliki Ki Konfusianisme agung di dalam tubuh mereka. Juga, wajah pemuda itu mirip dengan pangeran kecil dan putra mahkota. Mereka semua berjalan ke halaman belakang. King Sui tiba di sebuah paviliun dan meminta mereka untuk duduk. Ketika dia melewati aula utama, dia mendengar beberapa suara yang dibuat oleh anggota keluarganya. Itu sebabnya dia membawa mereka ke halaman belakang. Apakah ada yang ingin Anda tanyakan kepada saya? King Sui tersenyum dan bertanya. Pria tua itu melihat senyum hangat yang dimiliki King Sui di wajahnya. Anak muda, ini adalah cicitku. Saya datang hari ini dengan harapan bahwa Anda dapat mengambil dia sebagai murid Anda. Orang tua itu sangat lugas dengan motifnya. Setelah mendengar itu, King Sui sangat terkejut. Dia menatap lelaki tua itu dan tidak tahu harus menjawab apa. Patriark, ini, pemuda itu juga sangat terkejut dengan kata-kata lelaki tua itu. Pangeran ke-13, apakah kamu tidak yakin dengan itu? Apakah Anda pikir kami akan menyakiti Anda? Selain itu, jika Anda benar-benar gagal melihat niat baik kami akan sangat kecewa. Pria tua itu segera menyela pria muda itu. Orang tua, kamu pasti bercanda. Saya tidak memiliki kualifikasi sedikit pun untuk menerima seorang murid. Tidak masalah jika Anda ingin saya mengajarinya beberapa hal medis di sini. Namun, saya ingin menghindari mengambil murid dengan cara apapun. King Sui melambaikan tangannya. Ini pasti candaan. Hal semacam ini tidak akan menguntungkannya sedikit pun. Dia pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Namun, King Sui dapat mengatakan bahwa dia adalah pewaris dewa pertempuran. Dalam keadaan normal, jika dia bertemu dengan Battle God Inheritor, dia pasti akan mencoba membuatnya berpihak padanya. Ini juga memainkan peran yang sangat besar di dalamnya. Kalau tidak, King Sui pasti akan menolaknya. Namun,
Dia tidak boleh menyerah begitu saja kali ini karena dia tidak yakin dengan motif orang itu. Haha, meskipun aku adalah orang yang sangat tua dengan setengah langkah ke dalam kubur, aku akan mengakui bahwa aku tidak seburuk itu dalam mengamati orang. Tolong jangan bertindak rendah hati dan meremehkan diri sendiri. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa kunjungan saya hari ini sama sekali tidak disertai dengan niat berbahaya sedikit pun. Menilai dari seberapa pintar kamu, kamu seharusnya bisa mengetahui motifku. Orang tua itu terkekeh sambil meminum teh yang dibuat King Sui. Orang tua, meskipun 10 tahun hidup tidak terlalu lama, tetapi juga tidak ada gunanya terburu-buru. King Sui menatap lelaki tua itu. Dia secara alami dapat mengetahui tentang kondisi lelaki tua itu. Meskipun lelaki tua itu belum tua sampai-sampai dia sekarat, sebagian besar alasannya masih ada hubungannya dengan ini. Bahkan jika King Sui membantunya, dia hanya akan bisa hidup selama beberapa tahun lagi. Selain itu, dengan mempertimbangkan alam lelaki tua itu, tidak ada perbedaan antara hidup 10 tahun atau sedikit lebih dari itu. Orang tua itu tercengang. Meskipun dia telah mendengar bahwa pemuda itu memiliki keahlian medis yang layak, dia masih terkejut dengan fakta bahwa King Sui dapat mengetahui tentang sisa umurnya dalam satu pandangan. Sejujurnya, Pangeran ke-13 telah diakui sebagai Kaisar Agung berikutnya dari Kekaisaran Konfusianisme Besar. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Tentang Kaisar Barbar, aku akan mencari anak nakal itu dan membicarakannya dengannya. Ini adalah keberuntungannya bahwa Anda dapat menyembuhkannya. Ini semua hanya salah paham. Juga, saya juga tidak akan membiarkan upaya Anda untuk menganggapnya sebagai murid Anda sia-sia. Ada beberapa hal yang saya miliki yang menurut saya mungkin menarik minat Anda. Paling tidak, saya akan memastikan bahwa Anda tidak kehilangan apapun dari ini. Orang tua itu memastikan bahwa dia mempersingkat cerita. Sebenarnya, bahkan tanpa uang orang tua itu, King Sui masih akan berinteraksi dengan Pangeran ke-13. Itu semua karena fakta bahwa dia adalah seorang Battle God Inheritor. Namun, jika King Sui berinteraksi dengannya melalui metode itu, Pangeran ke-13 secara alami akan berakhir seperti Lan Lingfeng dan Yin Tong dan menjadi saudara dengannya. Orang tua, mari kita abaikan gagasan membiarkan saya mengambil dia sebagai murid saya. Aku tidak setua dia. King Sui benar-benar tidak ingin mengambil murid. Ketika Anda berada di usia kami sudah bisa mengabaikan hal-hal seperti ini. Orang yang menemukan kebenaran harus menjadi guru. Ada orang yang berusia 100 tahun tetapi masih memiliki penampilan seperti seseorang di usia 20-an. Saya ingin dia benar-benar menghormati Anda sebagai tuannya dan membiarkan dia memandang Anda sebagai figur ayah. Pangeran ke-13. Pada saat ini, pemuda itu berjalan ke arahnya dengan wajah tenang, senang sekali bagi murid untuk bertemu tuan. Saat dia berbicara, pemuda itu benar-benar berlutut untuk menyambut King Sui. Ekspresi King Sui segera menjadi berat. Dia mengulurkan tangannya dan menariknya ke atas. Dia sama sekali tidak kesal dengan pria berpenampilan tegar itu. Dia tampaknya pria yang stabil yang tidak banyak bicara. Pria tua itu mengayunkan tangannya, anggap saja aku mengambil keuntungan yang tidak adil darimu. Berbicara secara logis, untuk seseorang di level saya seharusnya bisa melihat melalui berbagai hal. Itu juga yang selalu saya pikirkan sebelumnya. Tapi saya masih agak tidak nyaman dengan Kekaisaran Konfusianisme Besar saat ini. Ini adalah untuk Anda. Itu pasti akan membawa banyak manfaat bagi Anda. Petik 2. Orang tua itu mengeluarkan sebuah kotak seperti kristal. Kotak itu sekitar 1 kaki kubik dan transparan. Di dalamnya ada zat seperti asap misterius. Itu telah berhasil mengembun menjadi bentuk manusia mini. Itu sangat megah dan penuh hormat. Sepertinya Ki Dewa. Asal Dao Surgawi Abadi. King Sui menatap kotak kristal dengan tak percaya. Saat dia melihat ini, namanya sudah muncul di benaknya. Ini adalah ingatan yang diberikan kepadanya oleh Dewa Pertempuran Emas. Tentu saja, dia juga menyadari betapa berharganya itu. Itu terlalu berharga. The Immortal Dao Divine Origin lahir dari para ahli Divine Grade yang paling kuat, dan mereka mungkin bahkan lebih kuat dari itu. Mereka dikenal sebagai Dao Abadi dan dapat dianggap sebagai harta karun seperti dewa. Setelah orang-orang ini meninggal, akan ada kemungkinan yang sangat kecil dari esensi asal mereka mengembun menjadi asal surgawi. Ini kemudian akan menjadi asal surgawi Dao Abadi. Begitu King Sui memperbaikinya, manfaat yang bisa dia peroleh darinya tidak akan terukur. Namun, ada satu hal tentang Immortal Dao Divine Origin, tidak semua orang bisa memperbaikinya. Dapat dikatakan bahwa hanya satu jenius dari jutaan yang bisa menggunakannya. Hanya orang dengan fisik tubuh yang unik yang bisa menyatu dengannya. Selanjutnya, kekuatannya tidak boleh di bawah tingkat surgawi. Sejauh ini,
Tubuh emas 9 yang adalah satu-satunya fisik tubuh yang diketahui yang dapat menahan kekuatan dominan asal Dewa Dao abadi. Umumnya, tubuh emas 9 yang harus mampu menahannya. Tapi secara keseluruhan, itu masih cukup tak terduga apakah ini benar-benar akan terjadi. Dalam sejarah 9 benua, dikatakan bahwa orang-orang yang berhasil melewati prosesnya dengan sukses, diberkati dengan manfaat besar. Namun, ada juga desas-desus yang mengatakan bahwa beberapa orang meninggal karena tubuh mereka meledak. Pemandangan itu tak tertahankan. King Sui tahu bahwa lelaki tua itu menyadari tubuh emas 9 yang miliknya. Sebenarnya, sederhananya, hanya orang dengan tubuh yang ekstrim yang bisa menggunakan asal surgawi Dao abadi. Semakin ekstrim tubuh yang mereka, semakin tinggi peluang keberhasilannya. King Sui tidak terkejut bahwa orang-orang tua tahu dia memiliki fisik seperti itu. Selama seseorang cukup kuat, dia akan dapat secara kasar merasakan fisik seseorang. Alasannya, mengapa orang tua itu tahu tentang itu, adalah karena Tianlong telah menyebutkannya kepadanya sebelumnya. Selain itu, sangat mudah bagi orang-orang dengan tubuh emas 9 yang untuk menjadi pejuang ahli. Karenanya, biasanya, orang akan mencoba berteman dengannya. Orang tua, barang ini pasti sangat mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Setelah beberapa saat ragu, King Sui masih bersikeras. Saya tidak akan mendapatkan hadiah jika tidak layak. King Sui menolaknya. Bukannya King Sui tidak menginginkannya, dia juga tidak murah hati. Meskipun dia sudah berjanji untuk mengambil pemuda itu untuk menjadi muridnya, Immortal Path Divine Origin masih merupakan hal yang sangat berharga. Siapa bilang kamu tidak melakukan apa-apa? Anda menerima pangeran ke-13 untuk menjadi murid Anda. Selain itu, hal ini pasti akan menguntungkan Anda. Bagi sebagian besar orang, termasuk saya sendiri, ini hanya sesuatu yang bisa saya lihat. Pedang untuk pahlawan, hadiah untuk wanita cantik. Jika Anda terus menyangkalnya, saya akan menerimanya saat Anda memandang rendah saya. Sejujurnya, saya sudah sangat puas bisa bertemu seseorang yang benar-benar bisa menggunakannya sepanjang hidup saya. Orang tua itu mengungkapkan senyum yang sangat hangat. Kalau begitu, aku akan menerimanya. King Sui mengulurkan tangannya dan menerimanya. King Sui, kamu harus berhati-hati saat menggunakannya. Anda tidak boleh lengah meskipun Anda memiliki konstitusi yang tangguh. Lebih baik jika Anda menemukan tempat di mana Anda tidak akan pernah terganggu. Juga, Anda harus dalam kondisi yang sangat tenang saat menggunakannya. Orang tua itu mengingatkan King Sui dengan nada serius. Kekhawatiran orang tua itu membuat King Sui sangat senang. Dia merasakan kehangatan di hatinya. Tidak peduli apa, dia menemukan orang tua ini menjadi orang yang cukup baik. Terima kasih. King Sui dengan hati-hati mengambilnya dan segera memasukkannya ke dunia. Kalau begitu, kami akan berhenti mengganggumu. Pangeran ke-13, Anda harus tinggal di sini. Ingat, tuanmu seperti ayahmu. Orang tua itu berkata dengan nada yang sangat serius. Jauh di lubuk hati, lelaki tua itu merasa nyaman berpikir bahwa generasi muda di klannya dapat menangkap kesempatan seperti ini. Di masa depan, dia pasti akan membawa kemakmuran bagi klan Xia. Dia berharap suatu hari nanti, Pangeran ke-13 akan banyak memikirkan hal-hal yang telah dia lakukan untuknya. AST 1932 seorang teladan, berbuat baik kepada orang lain. Orang tua itu sangat lugas. Dia pergi begitu dia berkata begitu. Dia tampak tidak begitu khawatir bahwa King Sui tidak akan menyelesaikan sesuatu setelah mengambil keuntungan darinya. Sebenarnya, King Sui sadar bahwa mata lelaki tua itu sangat beracun. Dia pasti tahu bahwa King Sui bukan orang seperti itu. Kalau tidak, dia tidak akan bertindak seperti ini. Tentu saja, dia juga tahu alasan di balik tindakan lelaki tua itu. Namun, ada satu hal utama yang tidak disadari oleh orang tua itu. Yaitu, identitas yang terkait dengan pangeran ke-13 itu sendiri. Dia tidak hanya dilahirkan dengan kehidupan seorang kaisar. Yang paling penting, dia juga seorang Battle God Inheritor. Pangeran ke-13. King Sui tersenyum dan menatap pria itu. Tuan, apakah ada sesuatu yang Anda ingin saya lakukan? Pangeran ke-13 bertanya dengan nada serius. Karena kamu lebih tua dariku, akan lebih baik jika kita memanggil satu sama lain sebagai saudara. King Sui berkata sambil menatapnya. Dia bisa merasakan bahwa dia adalah orang yang jujur, sedikit mirip dengan Kaisar Barbar. Tidak masalah ketika seseorang mulai belajar, orang yang menemukan kebenaran berhak menjadi tuannya. Sebelum ini, saya telah memanggil Anda tuanku, dan saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Ada banyak orang di dunia ini yang lebih muda tapi lebih kuat dariku dan aku bisa menerimanya. Tuan, tolong jangan khawatir tentang itu. Pangeran ke-13 berkata dengan nada serius.
King Sui terdiam. Sebenarnya, itu karena dia adalah pewaris dewa pertempuran, King Sui merasa bahwa akan lebih baik jika mereka saling memanggil saudara di masa depan, seperti yang dia lakukan dengan Lan Lingfeng dan Yin Tong. Kedua, dia takut pangeran ke-13 mungkin tidak dapat menerimanya. Tapi sekarang, sepertinya pria ini cukup gigih. Atau lebih tepatnya, apakah dia hanya pria yang keras kepala? Sebenarnya, pangeran ke-13 tidak bodoh. Sebaliknya, dia adalah orang yang sangat pintar. Secara alami, dia dapat memahami alasan di balik hal-hal yang ditekankan oleh Patriark berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada lagi alasan bagi King Sui untuk tidak menjadi tuannya. Patriark bersedia memberinya hadiah yang begitu berharga, hanya agar pangeran ke-13 bisa menjadi muridnya. Meskipun benda itu mungkin tidak berguna di tangan orang lain, tidak dapat disangkal itu masih merupakan harta yang berharga. Oleh karena itu, King Sui pasti tidak akan menyia-nyiakan hadiah ini. Karena kamu sudah mengatakan itu, aku akan menyerahkannya padamu untuk memutuskan. Aku bisa merasakan bahwa kamu adalah Battle God Inheritor, apakah kamu berhasil merasakannya juga? King Sui tersenyum dan berkata. Dalam beberapa saat, pangeran ke-13 memandang King Sui dengan ekspresi terkejut. Setelah itu, dia beralih untuk melihat Lan Lingfeng, Yin Tong, Muyun Qingge dan Qin King sebelum dia berkata dengan kaget, "Oh, jadi kalian semua adalah Battle God Inheritor juga. Ini bagus." Ini adalah pertama kalinya King Sui melihat tatapan energi dari mata pangeran ke-13. Dia tersenyum dan berkata, "Bagaimana perasaanmu? Kita semua adalah Battle God Inheritor dan kita saling menyapa sebagai saudara. Apakah Anda ingin mengikuti kami dan melakukan hal yang sama?" Pangeran ke-13 tersenyum dan berkata, "Dua hal ini tidak relevan. Anda adalah tuan saya akan memastikan saya membedakan mereka dengan baik. Aku akan mengakui yang lain sebagai saudara, tetapi untuk istrimu, aku akan tetap menghormati mereka sebagai tuan nyonyaku." King Sui agak tidak berdaya. Dia hanya bisa membiarkannya melakukan apa yang dia mau. Terlepas dari apa yang dikatakan dan dilakukan, hari ini adalah hari yang baik. Sekarang, dia sudah menjadi penguasa pangeran ke-13, dan di masa depan, pangeran ke-13 pasti akan mengambil alih tahta sebagai kaisar agung dari kerajaan Konfusianisme besar. Ini membuatnya menjadi penguasa kaisar agung. Pangeran ke-13 menetap di Imperial Cuisine Hall dan menjadi murid King Sui. Sebenarnya, bukan karena King Sui tidak memiliki murid, misalnya Little Fatih, King Sa dan banyak lagi. Tapi sebenarnya, Pangeran ke-13 adalah murid resmi pertama yang dimiliki King Sui. Dengan ranah King Sui saat ini, menjadi seorang master seharusnya tidak menimbulkan masalah baginya. Setelah menikmati makanan mereka, baik King Sui dan Pangeran ke-13 duduk di halaman belakang. Pangeran ke-13, karena kamu bersikeras untuk menjadi muridku, aku akan mencoba yang terbaik untuk mempercayakan hal-hal yang aku tahu kepadamu. Anda adalah orang yang cerdas dan ada banyak hal yang Anda tahu lebih dari saya. Saya tidak akan memaksa Anda untuk melakukan apapun mengenai masalah ini, tetapi karena Anda sudah berada di bawah sayap saya, ada beberapa aturan yang harus Anda patuhi dengan cara apapun. King Sui tersenyum dan berkata. Ada sedikit angin sepoi-sepoi di halaman belakang. Udara dipenuhi dengan aroma samar bunga dan rumput. Begitu memasuki hidung seseorang, itu akan membuat mereka merasa santai dan riang. Meskipun langit agak suram, itu berbeda dari tipe suram dari inkarnasi sebelumnya. Secara kasar, itu masih cukup terang. Tuan, tolong beritahu saya tentang hal itu. Saya akan memastikan saya mengingatnya dan mematuhinya. Bersikaplah baik kepada orang lain. King Sui hanya menggumamkan 4 kata ini. Pangeran ke-13 tertegun. Namun demikian, dia masih mengangguk, "Baiklah, aku mengerti sekarang." King Sui tidak menyebutkan apapun tentang tidak menindas yang lemah dan takut yang kuat, juga tidak menyebutkan apapun tentang berpihak pada kejahatan dan membunuh orang yang tidak bersalah. Keempat kata itu sudah memperhitungkan semua skenario di atas. Pangeran ke-13 juga menyadarinya. Apalagi ini adalah sifat aslinya. Saya tahu beberapa hal. Ini termasuk seni bela diri, keterampilan petugas medis dan keterampilan memasak. Saya dapat menganggap diri saya telah mencapai tingkat tinggi untuk semua yang disebutkan di atas. Meskipun Anda mungkin memiliki bakat bawaan yang layak, saya harap Anda dapat memutuskan sendiri yang mana yang Anda inginkan. Mempelajari lebih dari satu dari mereka dapat menyebabkan efek samping. Akan lebih baik jika Anda hanya fokus pada salah satunya. King Sui tahu bahwa Pangeran ke-13 tidak akan memilih jalan memasak. Adapun bidang medis, ada kemungkinan besar dia tidak akan memilihnya juga. Jika tidak ada kejutan, dia harus memilih seni bela diri sebagai pilihannya. Saya memilih jalan seni bela diri,
Tuan. Pangeran ke-13 menanggapi tanpa memikirkannya. Baiklah, jika aku tidak salah, kamu seharusnya menjadi pewaris dewa pertempuran beruang setan. King Sui mengamati tubuh ramping Pangeran ke-13. Iya, Pangeran ke-13 tampak sedikit terkejut. Saya pikir belum lama sejak Anda menerima warisan Anda. Atau mungkin karena Anda belum berhasil mengolahnya secara optimal. Jalan yang diambil beruang ganas itu lebih ke arah kekuatan. Itu harus sangat stabil, memiliki kekuatan yang kuat dan tak terbendung. Mari saya tunjukkan beberapa gerakan beruang hari ini. Datang untuk mencari saya lagi ketika tubuh Anda telah menjadi 2 kali lebih kuat dari sekarang. King Sui berdiri saat dia berbicara. Pangeran ke-13 dengan cepat berdiri. King Sui mewariskan teknik mimikri bentuk beruang dari 9 hewan kepada Pangeran ke-13. Ini untuk membangun dasar-dasarnya. The Vicious Bear Inheritor dapat memberikan manfaat yang signifikan baginya. Selanjutnya, King Sui melakukan sejumlah gerakan beruang dan membahas esensi dari masing-masing gerakan bersamanya. Selain itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah mengajarinya semua ini, King Sui meninggalkannya sendirian untuk sementara waktu. Di tengah pagi, Kaisar Barbar datang. Seperti biasa, dia adalah pria yang riang. King Sui sangat mengagumi orang-orang seperti dia yang kuat tetapi pada saat yang sama riang. Adik laki-laki, Kaisar Barbar sama seperti biasanya. Saudaraku, sepertinya kamu sudah cukup pulih. Dilihat dari bagaimana keadaannya sekarang, dalam beberapa hari, saya akan dapat membantu Anda sepenuhnya menghilangkan lengkungan dari otak Anda. King Sui dan Kaisar Barbar dengan senang hati berjalan menuju aula utama yang khusus dibuat untuk para tamu. Patriark telah datang menemuimu sebelumnya. Kaisar Barbar tersenyum dan berkata, "Iya, Pangeran ke-13 adalah anak nakal yang baik. Sebenarnya, saya memiliki hubungan yang cukup baik dengannya. Meskipun ayahnya telah melakukan kesalahan padaku sebelumnya, ini tidak ada hubungannya dengan dia." Kaisar Barbar berkata dengan nada tak berdaya. King Sui tidak menanyakannya lebih jauh. Dia hanya tersenyum dan menatap Kaisar Barbar. King Sui tahu bahwa jika dia ingin memberitahunya tentang hal itu, dia tidak perlu bertanya. Ada banyak hal yang selama ini saya simpan sendiri. Untuk beberapa alasan, pada pandangan pertama, saya sudah dapat menemukan keakraban dengan Anda. Perlakukan saja ini sebagai saya mengomel. Petik 2. Tentu, King Sui membantunya mengisi cangkir tehnya. Sebenarnya, ayah Pangeran ke-13 adalah saudara laki-lakiku. Hanya saja aku memiliki status yang sangat rendah. Ibuku adalah seseorang yang bukan dari kekaisaran, itulah sebabnya statusku sangat rendah. Mengatakannya dengan cara yang menyenangkan untuk didengar, aku bisa dianggap sebagai seorang pangeran. Mempertimbangkan bahwa kekaisaran tidak terdiri dari hal yang disebut cinta keluarga, seseorang seperti saya yang lahir dengan asal yang tidak pantas secara alami akan dibenci oleh banyak orang. Petik 2. Sambil menikmati secangkir tehnya, Kaisar Barbar mengungkapkan senyum pahit dan melanjutkan dengan berkata, "Namun, sepertinya saya juga memiliki bakat bawaan yang layak, itulah sebabnya saya diundang ke istana. Karena masalah inilah saya mengancam posisi rakyat dan berakhir seperti ini. Meskipun Anda mungkin melihat saya sebagai Kaisar Agung saat ini, itu juga hanya sementara. Untuk sebagian besar waktu, saya hanya kacau. Orang yang membiusku tidak lain adalah saudara laki-lakiku sendiri, Kaisar Agung sebelumnya." King Sui menghela nafas. Dari buku-buku sejarah yang pernah dia baca sebelumnya, dia tahu bahwa hal seperti ini memiliki kecenderungan untuk terjadi. Banyak orang mengandalkan pembunuhan ayah dan saudara laki-laki mereka sendiri untuk naik ke tahta. Keserakahan bisa membuat orang gila. Itu akan membuat mereka tidak lagi menjadi diri mereka sendiri dan menjadi sangat ganas dan jahat. Rasanya lebih nyaman untuk mengatakannya daripada menyimpannya sendiri. Saya sangat berharap saudara yang terkasih, Anda akan mau mendengarkan saya dan membantu saya menghilangkan kebosanan saya. Kaisar Barbar tersenyum. Dipahami. Yakinlah saudara, kita adalah teman. Saya bukan tipe pria yang tidak ragu-ragu dengan mulutnya, saya juga tidak suka menyebarkan rahasia orang lain. King Sui tahu apa yang dimaksud Kaisar Barbar. Aku percaya padamu, adik kecil. Setelah perawatan, hari sudah menjelang siang. Namun, Kaisar Barbar tidak tinggal untuk makan siang dan pergi. AST 1933 sebuah akhir, membuat persiapan. Kemunculan lelaki tua itu memberikan kedamaian di pihak King Sui. Tidak mungkin tempat ini akan diganggu oleh orang lain untuk saat ini. Bagaimanapun, Kekaisaran Konfusianisme Agung masih merupakan eksistensi yang sangat mengancam. Pada siang hari, King Sui terkejut melihat Dongfang Ziqiu dan kakaknya mengunjunginya. Mereka ada di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Saudara Sui,
saudara laki-laki saya dan saya sama-sama kembali ke Istana Abadi Catur Surgawi, kata Dongfang Ziqiu dengan nada kesepian. Seperti biasa, kakaknya bijaksana dan membosankan. Para wanita biasanya akan menemukan pria seperti dia sangat menarik. Terima kasih telah membantuku menghentikan Istana Abadi Lima Racun. King Sui tersenyum dan berkata, dia sudah diberitahu tentang hal-hal yang telah dilakukan saudara Dongfang. Jauh di lubuk hatinya, King Sui telah memperlakukan Dongfang Ziqiu sebagai temannya, seorang teman dekat. Istana Abadi Lima Racun bertanggung jawab untuk meletakkan tangan mereka di atas saudara perempuanku. Tidak perlu berterima kasih padaku untuk itu. Di masa depan, jangan ragu untuk datang dan mengunjungi Istana Abadi Catur Surgawi. Pria itu mengungkapkan senyum di wajahnya. Kesan King Sui tentang pria ini hanya layak. Dia mengangguk, saya pasti akan pergi ke sana asalkan saya memiliki kesempatan untuk melakukannya. Dongfang Ziqiu sedang menatap King Sui. Pupil matanya yang indah memancarkan jejak kesedihan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu tetapi belum bisa melakukannya. Akhirnya, dia melambaikan tangannya ke King Sui, kamu harus datang dan mengunjungiku di Istana Abadi Catur Surgawi atau yang lain, aku akan membencimu seumur hidup. King Sui tercengang. Tapi kemudian ketika dia melihat ekspresinya, dia mengangguk dan berkata, saya berjanji kepada Anda bahwa saya pasti akan pergi ke Istana Abadi Catur Surgawi untuk mengunjungi Anda. Jadi, kamu berhasil membuat wanita cantik lain jatuh ke dalam perangkapmu. King hanya tertawa lembut di samping King Sui. King Sui tidak menggerakkan bibirnya. Namun, King hanya dapat mendengar dengan jelas apa yang dia gumamkan, kamu penyihir kecil, aku akan berurusan denganmu malam ini. Lanjutkan. Seolah-olah aku akan takut padamu. Suara King hanya jelas ditransmisikan ke telinga King Sui. Setelah mendengar itu, King Sui benar-benar bersemangat. Jika tidak ada kerumunan besar saat ini, King Sui akan langsung memukulnya di tempat. Saudara Dongfang pergi. Jika tidak salah, Istana Abadi Lima Racun juga harus pergi. Sebenarnya, tidak ada yang benar-benar melibatkan dua sekte besar untuk memulai. Alasan mengapa semuanya berakhir seperti ini hanyalah karena Grand Elder dan Dongfang Ziqiu. Untungnya, hal-hal belum berkembang ke titik tidak bisa kembali. Pada dasarnya, baik Catur Surgawi dan Istana Abadi Lima Racun tidak mempermasalahkannya. Masalah yang berkisar di sekitar Kekaisaran Konfusianisme besar dapat dianggap telah terpecahkan. King Sui sekarang adalah penguasa Kaisar Agung masa depan dari Kekaisaran Konfusianisme besar. Tidak hanya itu, dia juga seorang Battle God Inheritor. Untuk sementara, tidak mungkin terjadi perang besar di sekitar sini. Meskipun Kekaisaran Konfusianisme besar mungkin tampak kaya dan kuat, pada kenyataannya, itu sudah penuh dengan luka menganga. Oleh karena itu, Kekaisaran telah berhenti memperluas dirinya secara eksternal. Sebaliknya, itu berfokus pada pengembangan kekuatan internalnya. Gadis-gadis dari Sunset Sucking Palace dan Dragon Wolf Palace juga siap untuk pergi. King Sui mengirim mereka sendiri. Setelah melalui hal-hal di sekitar Imperial Cuisine Hall, King Sui membawa serta gadis-gadis lain dan segera muncul di depan Gua Surgawi. Setelah itu, mereka bergegas menuju Sunset Sucking Palace bersama. Setibanya di sana, gadis-gadis itu senang mengetahui bahwa tidak banyak perubahan yang terjadi di istana. Mereka akhirnya bisa menenangkan pikiran mereka. Sebenarnya, ini semua dalam harapan King Sui. Bagaimanapun, Istana Sunset Sucking saat ini sudah menjadi salah satu kekuatan paling kuat di sekitar area tersebut. Dalam keadaan normal, sangat jarang ada orang yang mencoba memprovokasi mereka. King hanya menerima Raja Naga Racun. Selanjutnya, kekuatannya bahkan lebih unggul sekarang. Dragon Wolf dan Sunset Sucking Palace adalah makhluk yang lengkap dari sudut pandang King Sui. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa jika mereka tidak bergabung menjadi satu, tidak akan ada keuntungan apapun. Tentu saja, mereka masih bisa saling menjaga. Kekuatan mereka sangat dekat satu sama lain. Mungkin di masa depan, mereka mungkin benar-benar bisa bergabung menjadi satu. Namun, untuk saat ini, itu tidak terlalu penting. Aku akhirnya bisa beristirahat sebentar sekarang. Selama ini, hatiku selalu merasa gelisah. Ye Jiange menghela nafas lega dan berkata, itu karena Jiange memiliki lebih banyak orang yang dia khawatirkan daripada aku. Sini, biarkan aku menggendong bocah kecil itu sebentar. Luo Qingcheng mengambil alih King Xiu saat dia berbicara. Bahkan King Sui merasa bahwa bocah kecil itu sangat diberkati karena memiliki begitu banyak orang yang memanjakannya. King Cheng, karena kamu sangat menyukai anak-anak, mengapa kamu tidak mencoba melahirkannya? King hanya tersenyum dan membuat lelucon tentang itu. King Sui menyadari perubahan penyihir kecil itu. Sebelum ini,
Atau lebih tepatnya, dahulu kala, dia memiliki tubuh 9 yin dan memiliki sepasang mata asmara yang tak tertandingi di generasinya serta tubuh yang menyihir. Gadis pada waktu itu cenderung sangat mudah malu. Tapi sejak saat itu, wanita ini telah menjadi dewasa. Meskipun dia masih mempertahankan kebiasaannya untuk menjadi pemalu dengan sangat mudah, dia menjadi jauh lebih berani, atau lebih tepatnya, menawan. Untuk berkali-kali, King Sui akan merasa kuat tentang apa yang disebut takdir antara manusia. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mereka yang melewati satu sama lain hanya bisa menjadi orang asing. Akan sangat sulit bagi mereka untuk bertemu satu sama lain lagi sepanjang hidup mereka. Namun, ketika takdir datang, mereka akan menjadi orang terdekat yang bisa mereka miliki untuk satu sama lain. Ye petik terbalik apakah kamu? Biarkan aku merasakannya. Luo Qingcheng bukanlah seseorang yang mudah dihadapi. King Sui mulai menyentuh King hanya saat dia berbicara. Begitu dia berinteraksi dengannya, hal pertama yang dia lakukan adalah Nya yang menonjol. King Sui menggosok dahinya. King Sui menginap di Sunset Saking Palace selama beberapa hari. Dia sangat mabuk dengan tanah yang lembut. Setiap hari, King Sui menjalani hidupnya seperti dewa. Namun, setelah beberapa hari, King Sui masih kembali ke Imperial Cuisine Hall. King Sui mengingatkan para gadis untuk bekerja keras dalam kultivasi. Dia juga meninggalkan cukup banyak pelet emas 9 revolusi, pelet emas keberuntungan, dan pelet yang. Setelah kembali ke Imperial Cuisine Hall dan menyapa orang-orang di sekitar sana, King Sui berjalan ke halaman belakang. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan Pangeran ke-13. Menguasai. Pangeran ke-13 sangat senang melihat King Sui. Bentuk beruang yang diajarkan King Sui kepadanya sangat bermanfaat baginya. Iya? Oh, aku baru ingat. Bagaimana latihan Anda selama ini? Ayo pergi ke halaman belakang agar kamu bisa menunjukkannya padaku. King Sui ingin menguji seberapa baik Pangeran ke-13 dalam memahami keterampilan yang dia ajarkan kepadanya. Baiklah. King Sui juga memperhatikan bahwa tubuh Pangeran ke-13 menjadi jauh lebih tebal dari sebelumnya, dan itu baru beberapa hari. Oleh karena itu, King Sui dapat mengatakan bahwa Pangeran ke-13 memiliki bakat yang luar biasa. Namun, dia ingin melihat sejauh mana dia telah mempraktikkan bentuk beruangnya. Dia membawa kekuatan besar namun sangat stabil. Meskipun agak canggung, dia berhasil mempertahankan kegesitannya. Tampaknya Pangeran ke-13 cukup baik dalam hal memahami keterampilan bela diri. Meskipun wilayahnya masih relatif rendah, hanya beberapa hari yang membuatnya dapat diterima. Selama dia mendedikasikan pikirannya untuk itu, di masa depan, wilayahnya pasti akan meningkat. Bagus, karakteristik bentuk beruang adalah kekuatan dan kekuatannya. Yang paling penting, Anda harus mantap, sekokoh gunung, gunung yang tak tergoyahkan. Petik 2. King Sui hanya melewatinya sebentar dan Pangeran ke-13 sudah bisa memahaminya dengan keterampilan pemahamannya. Ketika King Sui selesai berbicara, dia pergi, meninggalkan Pangeran ke-13 sendirian untuk merenungkan hal-hal yang dia katakan. Setelah itu, dia terus mencoba lagi dan lagi. Semakin sering dia melakukannya, semakin bahagia ekspresi wajahnya. Ini karena dia menyadari bahwa level warisan Dewa Pertempuran Beruang Setan miliknya mulai meningkat. Dia sudah terjebak di alam yang sama cukup lama. Rasanya seperti ketika seseorang melepaskan diri dari rantai yang menguncinya. Selama ini, King Sui telah merenungkan satu pertanyaan, yaitu, apakah dia harus meninggalkan tempat ini atau tidak dan melakukan perjalanan ke dunia 9 benua sejati. Meskipun dia yakin dengan kekuatannya, dia percaya bahwa seharusnya ada banyak orang yang kekuatannya bahkan lebih unggul darinya. Lengkungan dari otak Kaisar Barbar telah dikeluarkan oleh King Sui. Kaisar Barbar merasa terlahir kembali dan sekarang dia mengerti banyak hal yang tidak dia mengerti sebelumnya. Selanjutnya, dia juga telah membuat keputusan untuk pergi ke dunia 9 benua sejati bersama dengan King Sui. King Sui adalah orang yang memberinya hidupnya, dengan demikian, dia ingin mengikuti King Sui. King Sui tidak menolaknya. Sebaliknya, dia menjadi saudara dengan Kaisar Barbar seperti yang dia lakukan dengan Yin Tong dan Lan Lingfeng. Sampai sekarang, King Sui belum pernah menggunakan Immortal Dao Divine Origin. Dia ingin menunggu tubuhnya benar-benar stabil terlebih dahulu. King Sui tahu lebih baik daripada siapapun tentang kondisi tubuhnya. Dia punya perasaan bahwa sekarang adalah waktu yang tidak tepat baginya untuk menggunakan Immortal Dao Divine Origin. Tanda hubung. AST 1934 3 tahun kemudian, penyempurnaan asal Dewa Abadi Dao. 3 tahun waktu berlalu dalam sekejap mata. King Sui saat ini berada di alam Valet Jade Immortal dan menghadapi Immortal Dao Divine Origin.
Dalam waktu 3 tahun, King Sui berpikir tubuhnya cukup kuat dan itu adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki asal surgawi Dao abadi sekarang. Oleh karena itu, King Sui memutuskan untuk memulai penyempurnaan. Orang tua itu menyarankan King Sui untuk mencari tempat yang tenang bebas dari gangguan, tapi King Sui tidak takut. Alam Valet Jade Immortal benar-benar aman. Selain itu, ada formasi di Imperial Cuisine Hall. Meskipun teman dekat dan wanita King Sui tidak tahu tentang formasi, mereka bisa bergerak bebas dalam formasi. King Sui tidak khawatir, dia fokus pada memutar energi di tubuhnya, lalu dia mengangkat tangannya perlahan. Tangan suci. Tangan King Sui menjadi jernih dan hampir transparan sekaligus. Selanjutnya, dia meraih kotak giok. Detik berikutnya, tangannya dikelilingi oleh benda semi cair dan seperti uap. King Sui menarik napas dalam-dalam, menggenggam dengan jari ditekuk. The Immortal Dao Divine Origin di dalam kotak giok membanjiri seperti bendungan yang rusak tetapi menghilang dalam waktu singkat. Pada saat ini, King Sui merasakan energi besar mengalir ke tubuhnya. Itu adalah energi yang pantang menyerah, ia melayang di dalam meridian dengan cepat. Rasa sakit yang membakar mi otak King Sui. Saat Immortal Dao Divine Origin memasuki tubuhnya, King Sui menyadari itu mengalir di dalam meridiannya secara tidak teratur alih-alih tersebar. Dia bisa merasakan tubuhnya menyerapnya terus-menerus saat energinya menguat tanpa henti. Namun, dia merasa meridiannya rusak karena Immortal Dao Divine Origin yang sombong. Pelet Ki Royal, gambar Yin Yang, roh keilahian, bahkan kolam esensi darah istana pusat dan formasi nebula surgawi dari lautan kesadaran terus-menerus menyerap energi ini dan mengintensifkan tanpa henti. Waktu berlalu, King Sui menyilangkan kakinya dan duduk diam. Wajahnya pucat dan tubuhnya sedikit gemetar hampir sepanjang waktu. Segera, seminggu telah berakhir. King Sui tampak sepucat selembar kertas. Selain itu, benda-benda kecil seperti kapal terlihat menonjol di kulit seolah-olah siap meledak kapan saja. King Sui tertekan. Sudah 3 tahun persiapan dan dia kehabisan kata-kata sekarang. Singkatnya, dia mengalami siksaan yang ekstrim dan pada dasarnya dalam bahaya besar sekarang. King Sui tidak keberatan tentang siksaan lagi karena dia menanggung begitu banyak setelah bertahun-tahun. King Sui khawatir dia akan meledak dan mati, dia akan mati dalam penderitaan yang dalam. Hal seperti ini terjadi setiap hari. Karena keserakahan, upah keserakahan adalah kematian, itu adalah norma. Untungnya, King Sui cukup kuat. Tidak hanya ketahanannya yang kuat, tetapi juga ketahanannya. Kalau tidak, dia akan meledak. Dia tidak berani diganggu sama sekali. Teknik penguatan kuno terus berputar. Teknik penguatan kuno adalah akar King Sui, meskipun lapisan surgawi ke-9 telah dicapai sejak lama dan pada puncaknya, King Sui tahu bahwa tidak ada akhir untuk budidaya seni bela diri. Lapisan surgawi ke-9 bisa menjadi ranah terbesar dan peringkat teratas, tapi itu karena tidak ada yang pernah menembus ranah lapisan surgawi ke-9. Menghancurkan alam belenggu, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, itu lebih sulit daripada mendaki surga. Energi yang tepat dan murni meleleh di tubuh King Sui dan berubah menjadi energinya sendiri untuk melawan asal Dao Divine yang mendominasi. Energi meningkat berbanding terbalik dengan kekuatan, King Sui mulai melihat harapan yang lebih besar sekarang. Awalnya, King Sui khawatir dia tidak bisa menahannya. Selain itu, King Sui memiliki kekuatan penyembuhan yang sangat kuat. Tidak ada orang di sekitar, atau orang itu akan dikejutkan oleh King Sui sekarang. Darah segar terus mengalir keluar dari luka di tubuh King Sui. Seminggu lagi berlalu, 1/5 dari Immortal Dao Divine Origin dalam tubuh telah memudar dan King Sui merasakan kekuatannya meningkat pesat. Meskipun tubuhnya sudah mati rasa dan tidak bisa merasakan sakit, meridiannya terus-menerus dalam keadaan yang sangat berbahaya. Meskipun itu berbahaya untuk merusak meridian kapan saja, dia yakin dia akan baik-baik saja dengan ketahanannya yang tinggi. Menenangkan pikirannya, dia mengoperasikan Force of Rebirth-nya. Kekuatan kelahiran kembali bergabung menjadi ki teknik penguatan kuno dan mengalir di tubuhnya. Ini segera membuat segalanya lebih baik bagi meridian yang sebelumnya dalam bahaya. Sementara mencapai ketahanan yang lebih tinggi, itu menyembuhkan beberapa area yang rusak juga. King Sui memandang kekuatan kelahiran kembali ini setiap saat. Dia hancur sebelumnya dan pulih dengan bantuan kekuatan kelahiran kembali. Selama King Sui masih hidup, dia bisa mengandalkan kekuatan besar kelahiran kembali untuk memulihkan diri. Namun, waktu yang dibutuhkan tidak pasti. 2 minggu, 3 minggu, 2 bulan kemudian, King Sui membuka matanya dan meregangkan tubuhnya. Suara retakan yang keras terdengar. Akhirnya, itu sepenuhnya diserap dan seluruh tubuhnya aman sekarang. Melihat pakaiannya, itu benar-benar bernoda darah dan kering.
Tampaknya menjadi pakaian merah mencolok sekarang. King Sui mengerutkan kening, dia melepas pakaiannya dengan tergesa-gesa. Setelah mandi, dia berganti pakaian yang segar dan bersih. Waktu 2 minggu di alam Valet Jade Immortal sama dengan setengah hari di dunia luar, maka King Sui tidak terburu-buru untuk pergi. The Immortal Dao Divine Origin memungkinkan kekuatan King Sui untuk mencapai dorongan besar lainnya. Melalui penyerapan, King Sui menemukan bahwa itu adalah Immortal Dao Divine Origin yang melawan darah yang lebih kuat dalam kekuatan serangannya. Dengan demikian, King Sui memperoleh peningkatan besar dalam kekuatan menyerang sementara kekuatan pertahanannya hanya meningkat sedikit. King Sui mencoba merasakan kekuatannya saat ini, kekuatan serangannya sekitar 200 juta kekuatan Dao dan total kekuatan pertahanannya adalah 300 juta kekuatan Dao. Singkatnya, King Sui menyerap Immortal Dao Divine Origin dan itu berubah menjadi 100 juta kekuatan pertahanan murni Dao. Selama ini, kekuatan serangan King Sui tidak memadai. Kali ini, Immortal Dao Divine Origin melengkapi kekurangan itu sepenuhnya. Sebelumnya, kekuatan serangan King Sui hanya 1/10 dari kekuatannya saat ini. Transformasi ini sangat mengejutkan. 200 juta Dao Force mungkin tidak banyak untuk orang lain. Hari-hari itu, Kaisar Barbar mungkin memiliki kekuatan serangan yang sama, leluhur tua dan 2 lelaki tua di sampingnya juga bisa memilikinya. Itu hanya asumsi King Sui, tetapi kenyataannya tidak akan jauh berbeda. Namun, dengan 200 juta kekuatan Dao, King Sui telah mengungguli yang lain. Mengesampingkan serangan paragon hebat yang benar-benar merupakan serangan destruktif, bahkan Gunung 9 Benua King Sui pun tak tertahankan. Kaisar Barbar dan leluhur tua Kekaisaran Konfusianisme besar akan kesulitan untuk menanggungnya. Serangan mudah dari Gunung 9 Benua akan menjadi 600 juta kekuatan Dao. Asal Dewa Abadi Dao yang berfokus pada serangan ini adalah bantuan tepat waktu untuk King Sui. Energi Immortal Dao Divine Origin sangat murni dan murni, itu tidak akan mempengaruhi fondasi saat kekuatannya meningkat. Oleh karena itu, King Sui tidak merasakan ketidaknyamanan sama sekali. Merasakan energi di dalam tubuhnya, seolah-olah manusia mengambil bentuk T-Rex. Selain itu, kekuatan pertahanan juga meningkat sebesar 100 juta kekuatan Dao. Kekuatan pertahanan dulunya adalah kebanggaan King Sui, tapi kekuatan menyerangnya sekarang menyusul. Untuk prajurit normal, kekuatan serangannya 5 kali lebih tinggi dari kekuatan pertahanannya atau lebih. Pada dasarnya, akan sulit untuk menghancurkan pertahanan setelah kekuatan menyerang 2 kali lebih tinggi dari kekuatan pertahanan.